Jadi Gini. Oke, kalau ada satu tulisan ditulis oleh Harlan Burr di majalah Cobra, tulisannya bunyinya kira-kira seperti ini. Kalau bagi di film G30 SPKI, kalau lo masih ingat ya, untuk PKI Jawa itu adalah kunci, tapi untuk The Brandals Eka Anas adalah kunci. Dan saat ini di sebelah gue udah ada Eka Anas, so please this is Eka Anas. Wow. Gue pengen nanya dulu tadi, gue gak apa-apa gak sih nyebut PKI? Terus kalau di YouTube kayak gimana? Eka, sejarah itu. Sejarah gak apa-apa, kan jangan sesekali merupakan sejarah kalau kata Bung Karno ya. Iya. Eka, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sami-sami, baru untuk keren kita ya. Setelah gue main ke Diska, sekarang gantian gue ngundang Eka Anas ke Jadi Gini. Benar. Akhirnya nemu waktu juga. Kenapa lo mau main ke YouTube yang gak seberapa ini, Kak? Duh, sama kali follower kita ya. Lu. Dan sekarang emang waktunya juga senggang. Gitu saya status saya OTG lagi. OTG? Orang tanpa gaji. Oh, jadi udah kelar nih dari kerjaan yang terakhir? Nganggur gue udah 2 bulan lah. 3 bulan deh, masuk 3 bulan. Tapi kan band lo udah mulai aktif lagi sekarang. Gig udah mulai jalan. Iya sih, cuma basically income gue lagi nggak ada nih. Ngetipin tabungan banget, terus yang udah dialokasikan cepet juga boros ya gue. Nggak disangka gitu. Aduh, mulai ketar-ketir sih sebenarnya. Kita pasang iklan boleh sekalian yang mau mencari jasa kreatif konsultan silakan banget kontak Eka Anas di sini, nanti kita munculkan tulisannya di sini. Benar. Silakan. Jadi kalau sekarang lo kerjaannya kerjaan lepas aja? Sekarang sih iya, terus juga lagi develop mobile apps gitu sama teman-teman. Terus lagi bikin furniture product. Kok nyebrang amat? Iya, ya sebenarnya karena kerjaan tuh banyak mimpi-mimpi gue sedap. Mimpi gue yang belum terlaksana gitu. Ya kayak bikin produk IT ini, produk furniture kayak gitu. Mimpi punya istri 2 atau 3. Oh, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Udah yang kedua? Enggak. Ini udah 2 kali saya, jadi yang ketiga kali dah. Iya. Cukup 2 kali aja. Cukup, ya insya Allah. Oke, teman-teman. Maaf, Neng. Parah banget, inget Capricorn. Bye-bye. Capricorn. Bener. Nggak boleh dipancing-pancing, kena ntar bapak. Pecut gue dulu. Takut. By the way, sebelum itulah, gitu ya pokoknya ya. Tapi sebelum kita jauh lanjut lebih dalam lagi ngobrolin soal sosok Eka Anas, hari ini kita ada pisang goreng Bu Nani. Si hitam manis. Si hitam manis. Terima kasih Bu Nani selalu ada di setiap episodenya Jadi Gini. Kedoyanan gue nih. Serius? Iya. Kita punya banyak banget bisa di take away. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya, berkah. Ekspor aja gitu. Jadi silakan ya Pak Eka kalau mau sambil makan-makan, nanti minumnya diambilin juga. Amin. Oke, Eka Anas yang kita tahu nama bandnya aja di Brandal, sudah pasti berandalan banget akhlaknya gitu. Tapi kan belakangan udah banyak yang bilang, enggak, Eka udah hijrah kok, udah hijrah. Ngeri. Eka udah hijrah kemana? Tapi bener gak sih Kak, yang orang ngomongin kan biasanya kalau hijrah kan yang kita tahu kan bakar gitar, udah gak nge-band lagi gitu kan di masa itu gitu. Kok lu masih lanjut-lanjut aja, bahkan semalam baru rilis preambul juga. Iya. Ya mungkin yang dibenerin terminologi hijrah dulu ya gitu kan. Kalau menurut gue hijrah tuh bukan berarti yang sekarang kan dikenalnya atau didengarnya orang kok hijrah terus otomatis mengharamkan musik kayak gitu. Narasi kan kayak gitu. Tapi menurut gue sih, at least kalau menurut gue, agama gue juga masih cetek kok, nggak dalam-dalam banget. Kalau hijrah itu kan proses di mana kita memperbaiki diri gitu kan, lebih baik dari kemarin, dan pastinya nggak berhenti tuh proses itu, terus berjalan gitu. Ya itu sih kalau emang udah hijrah ya mungkin iya kalau terminal kayak begitu. Emang gue lagi dalam proses hijrah gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai mengharamkan musik sih enggak sih gue, atau belum mungkin. Kayak gue boleh ngomong duluan nggak, jangan? Walau alam nggak tahu. Tapi maksud gue belum ngelihat korelasinya sih, dan juga masih dalam perdebatan kalau ngomongin dari sisi agama juga gitu. Dan ya gimana ya, kalau musik mah gue udah dari kecil sih udah ya dibesarkan sama musik di keluarga, jadinya udah dalam diri gitu ya. Susah untuk diberhentiin juga gitu.
Kenapa maksudnya gini? Oke, terminologi hijrah yang lo yakini adalah untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, terus bisa lebih baik lagi. Ya. Seberantakan apa sih kita tahu ya. Kalau ngelihat The Brandas kalau manggung kan kayak bahasanya gitu kan. Ada gitu bahasa-bahasa yang selalu keluar dan segala macamnya naik panggung pasti tipsy gitu kan. Pasti udah sampai ada kejadian ditimpukin di PL. Itu Bisa aja nanya ini. beloknya kemana-mana ya. Tapi maksudnya memang seberandalan itukah Eka Anas di masa itu sampai akhirnya lo melihat mungkin juga usia atau apa sih penyebab lo ingin ada di fase yang saat ini nih? Iya, kalau dulu sih memang gimana ya, sebenarnya kalau dibilang lu apa dulunya awang belangsak kok bener ya, nggak juga sih, gue anak dari keluarga baik-baik juga gitu. Gue dari keluarga kelas pekerja yang biasa-biasa aja, diajarin agama gitu. Cuma memang waktu itu waktu dalam fase inkubasi pembentukan Brandas, itu gue terinspirasi dari band yang, gini menurut gue band rock itu seharusnya punya nilai lebih yang bisa ngeprovokasi pendengarnya, mau baik apa buruk, yaitu gimana yang dengerin ya. Tapi maksud gue, at least inspire kayak gitu. Dan gue dulu kecil di-inspiring sama punk rock. Menurut gue punk rock itu merubah hidup gue in an immense way gitu, dalam banget gitu. Dari punk rock gue belajar gimana kultur DIY, independent, being individual kayak gitu. Jadi belajar di band kayak Sex Pistols gitu, Fugazi gitu. Terus pas bentukan Brandas waktu itu awal 2000-an, gue ngeliat kayak skena musik independen atau so-called underground di Jakarta tuh mati menurut gue. Oh ya? Mati suri lah gitu. Di awal 2000-an itu? Di awal 2000-an gitu. Dan gue kebetulan cukup beruntung bisa ada di, kalau gue bilang generasi, fase pertamanya. Gelombang pertama yang tahun 94 di poster, segala macam, bareng waiting room gitu. Poster masih buka tuh ya? Masih. Gue gak ngalamin. Tapi gue denger ceritanya tentang gimana hari-hari di poster gitu. Dulu sama Bulog sama Jimmy kan, itu kan di Trash kan dulu. Mereka tuh pelaku-pelakunya tuh. Terus iya bener, yang cerita mereka juga tuh. Cukup beruntung gue berada di titik itu dan ngerasain gimana gelombang energinya, gelombang kreativitasnya, walaupun konsepnya masih tribute ya waktu itu kan. Tapi di gelombang di awal 2000-an abis tuh, 99 mati suri. Nggak tau kenapa, gue juga kebetulan baru pulang dari Australia kuliah, kok kayak begini banget. Terus gue nonton salah satu band rock lokal. Apa tuh? Ya jangan lah sebenarnya. Tapi kayak inisial jangan ya. Oke, kayak ini kayak terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Ibu. Oh, sopan banget. Sopan, gue bilang kok kayak begini ya gitu. Terus dan kebetulan juga jadi hasrat bermusik numbuh lagi. Ketemu sama temen-temennya adek gue, Ruli almarhum. Mereka lagi bikin band waktu itu. Terus waktu itu gelombang garage rock baru kenceng keluar, The Strokes, White Stripes, segala macam, The Vines gitu. Jadi gue ngeliatin nih mereka bolak-balik latihan. Terus tiba-tiba suatu malam adik gue ngasih, nih gue baru rekaman, kata gitu. Pas gue, anjing keren begini, gue bilang gitu. Cuma gue sosok ngejaga cool gitu. Oh, oke nih, oke deh. Males banget main sama adek gitu. Cuma akhirnya gue bisa masuk itu band dan kita konsepin nih, ini musik rock lo udah keren, jangan sampai packagingnya keluarnya salah gitu. Dan ya gue bawa tuh ilmu-ilmu yang gue adaptasi dari punk rock ke entitas baru ini. Kita kasih namanya The Brandas, tadi namanya The Motive, which is sekarang bandnya hidup lagi. Tapi namanya The Motive, jangan The Motive deh, gue bilang gitu. Ganti yang lebih provokasi, lebih Indonesia, lebih home ground, lebih apa namanya grassroots. The Brandas aja, tapi E-nya ilangin, gue bilang jadi lebih punchy gitu. Brandas. Jadi nama geng gitu kan. Oh boleh, udah. Manggung jangan kayak gini ya, gue bilang ini band rock yang salah. Kayak gini apa jangan kesopanan maksudnya? Jangan kesopanan, gue bilang salah. Ya, emang apa yang salah sama jadi band yang sopan? Kan yang penting musikalitas loh. Iya juga sih, iya benar juga sih argumennya kayak gitu. Cuma menurut gue ada masa di mana
rentang hidup lo memang butuh diprovokasi umur lo. Kayak gitu. Your teens, menurut gue itu fondasi banget. Antara umur 14 sampai 18 tuh menurut gue itu era dimana itu pembentukan fondasi lo sebagai karakter. Musik juga. Lo pasti kalau ditanya pasti lo akan nanti lo kalau udah tua mungkin lo musik yang lo tanya ngedefine lo pasti umur pas di saat umur krusial itu. Kayak gitu yang lo dengerin di antara umur 15 sampai 18. Dan lo muncul lah jadi provokator di masa itu. Ya menurut gue makanya band yang waktu itu nggak inspiring kalau menurut gue kayak gitu. Gue dulu di inspire sama band kayak Slang. Pertama keluar gue umur waktu itu 18. Dia ngeluarin album Sweet Sweet Hehe. Iya kan dalamnya ada Ladies Are the Ebony judulnya. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya album pertama sama kedua Slang itu Kampungan. Itu gue bilang gila ini musik gue, ini musik generasi gue yang bisa gue own. Liriknya ngomongin tentang aborsi, birokrasi pemerintah, ditangkap polisi. Kritis banget. Iya, jadi yang bikin kita mikir gitu. Ini hidup gua dan dia bicara sama gua dan gua mesti ngeproses ini. Lo nongkrong di Potlot nggak pada saat itu? Enggak sih, masih kecil. Masih kecil. Masih ini. Terus kayak dulu kan image Potlot mabal banget. Etep banget gitu. Terus serem sih gue dulu jujur agak serem sama anak Potlot dulu. Tapi anyway pas album Slang itu keluar itu buat gue monumental buat gue karena penting banget dua album itu tuh. Nah gue pengen ada generasi lagi yang bisa nge-recreate momen-momen itu yang bicara ke generasi yang dia tuju gitu. Akhirnya lo Berandas. di Berandas Dan itu. Berandas tuh lahir dari era yang ya tuh tau maksud gua itu kita pasca reformasi lagi Indonesia sebagai negara lagi nyari-nyari gimana cara berekspresi secara sosial politik kayak gitu kan. Dan menurut gua Berandas lahir di era yang tepat kayak gitu. Kita lagi ada kebebasan, lahirlah lagu-lagu itu, kita mabok, kita berantem, kita ribut, dicopet di Metro Mini, lahir di album pertama itu. Tapi gitu. maksudnya pada saat itu Berandas yang gue denger dari sejarahnya, lo cukup menjadi kontroversi, muncul di tengah masa ketika saat itu pasti pas band. Pupen juga tahun-tahunan itu kan ya? Pupen udah bubar. Yang di itu pas band. Ini lo boleh tebak ya di antara band yang gue sebut ini salah satu yang gue bilang lo kok rock kayak begini ya. Pas band, terus apa yang Putri ini Jamrut. Jamrut terus apa Roy Jaconia nama bandnya Apa? Paul Ivan Bumerang. Oh, gitu. Iya, Jadi band-band itu lagi yang lagi berjaya gitu. Iya. Padi lah gitu. Padi bisa rock nggak ya menurut lo? Fadli ngeroknya asik loh. Iya Padi, terus siapa lagi? Shalon Seven gitu. Lo tebak tuh antara 5 band itu. Kayaknya gue tahu. Dewa tapi nggak tahu rock apa nggak. Tapi maksud gue, ya band-band itulah yang waktu itu lagi merajai industri Tahunan musik itu. rock Indonesia gitu. Ada ska dulu kan, cuma skanya udah mutasi apa, gue nggak tahu jadi ska Melayu lah gitu. Apa Tip X ya? Iya kayak gitu kan. Tapi menurut gue ya ini sih udah ya mungkin ska Indonesia ya. Apa jadi yang di Indonesiakan. Di Indonesiakan kayak gitu. Jadi kayak gitulah menurut gue di saat itu belum nggak ada band yang substansial menurut gue. Tapi yang lo sebutin tadi itu kan semuanya band-band industri gede, band-band major label. Sedangkan lo berdirinya di jalur yang berbeda, lo ada di kiri, lo ada di independen gitu. Iya. Jadi apakah memang lo punya lebih banyak keleluasaan untuk nge-explore apapun? Itu juga mungkin, itu makanya ada kebebasan buat The Berandas untuk nyajiin konsep kita waktu itu. Kita ngebawa konsep, ngerefleksiin wajah Jakarta dulu misinya kayak gitu. Gua dulu lahir di Matraman, gang sempit, petak-petakan sama tetangga. Kalau yang berantem suami istri, apa kan ya? Oh udah bablas semuanya. Itu kedengaran dari gua kecil kayak gitu. Potret Jakarta banget. Kalau Jakarta, depan gue Ciliwung, kalau warga perang-perangan cuma seberang gitu doang, perang warga, lempar-lemparan gitu kan. Kayak gitu, terus Bandar Cimeng di depan pagar gua, kayak gitu. Keras. Pindah ke Duren Sawit, yang notabene ya oke, mendingan suburban, cuma
masih aja belakang gue kampung juga gitu. Jadi gue main sama anak kampung belakang. Itu yang tempat gue besar, dan gue kemana-mana naik metro mini dulu, literally dicopet lah, berantem, dipalak gara-gara muka gue kayak Cina kayak gitu. Udah macam-macam gitu. Ya Jadi itu yang mau kita bawa gitu. Jakarta lo nggak cuma glitz and glamour yang lo lihat di Jalan Sudirman kayak gitu loh. Kampungnya kayak begini gitu. Jadi misi kita tuh itu. Dan itu juga akhirnya yang nge-shape persona lo dan juga anak-anak band lo pada saat itu untuk menjadi yang berandalan banget, dan itu dibawa attitude-nya ke panggung. Iya, ya itu tuh jadi refleksi, jadi kaca, jadi mirror. Ini masalahnya, kita bawa ke lo, what you gonna do about it? Kayak gitu. Ada banyak penonton atau panitia yang terlalu tolol kayak anjing lo ya gitu. Cuma kalau proses, ini masa-masa hidup gue seperti hanya slang waktu gue ngomong ke gue waktu itu gitu. Jadi kalau nggak bisa ke proses, lo segitu begonya ya serah lo, dane gitu. Gitu. Tapi ya kita karena itu mungkin maboknya kelebihan kali ya. Tapi yuk mabal lo gitu kan, biar lebih meresapi anjing gitu. Tapi mabok tuh wajib banget ya buat anak-anak berandal pada momen itu tiap mau manggung. Iya, pada momen itu ya itu kebablasan gitu kali ya, karena dulu gimana ya? Iki belum ada sih Kim. Gue dulu ngikutin Jim Morrison banget tuh. In order to be within the music, dia bilang gitu. Lo mesti benar-benar I love you, lo mesti going through the door. Ada dua dunia dan in between ada pintunya. Lo mesti ngelewatin pintu itu. Kayak juga menurut gue kayak kita mesti ngeresapin nih, ngelewatin pintu transcendental musik rock anjing. Ya, apa lagi tuh? Mesti gitu, untuk meresapinya kita minum yuk gitu. Ya cuma ini aja lah, nggak bullshit lah tadi. Maksud gue biar lebih dalam aja gitu. Apa sih bisa jadi sebetulnya lo menutupi bahwa lo juga mungkin ada ketegangan di atas panggung. Lo tegang kali, jadi lo harus mabuk. Yang 4 anak ini masih junior kan, yang teman-temannya Ruli, iya, Tony, Bayu, Dodi itu masih junior. Berhasil dari band pertama, bukan band pertama juga sih, mungkin dibilang band profesional mereka juga, band profesional pertama mereka gitu. Jadi masih malu asli, masih, aduh, kelihatan gitu. Jangankan mau manggung, latihan aja masih pada bingung gitu kan. Kelihatan bingung gitu, mesti ngapain. Wah ini nggak bisa nih, gue bilang kayak begini. Padahal musiknya sekeren itu, tapi mereka iya, makanya mabuk loh, terus kita manggung. Biasanya beli pletokan dulu di Rawasari, kalau nggak di Tebet. Pletokan tuh apaan Kak isinya? Vodka, dulu kita nyebutnya vodka singa jingke. Apaan tuh? Singa begini. Vodka Tangerang. Ya. Kok gue nggak tahu sih? Ada dulu namanya vodka Mansion ya, lupa deh pokoknya. Pokoknya made in Tangerang. Oh, made in Tangerang. Putih warnanya, nggak warnanya singa jingke begini, 2 biji. Kayak vodka singa jingke, terus Sprite, terus Nutrisari, sama bir. Oh, campur. Gue enak kalau bikinan gue. Oh, iya. Sama sekarang ini kan. Gue campur-campurin, terus udah tuh. Terus cimeng kan, cimeng gitu dulu. Baru latihan. Baru tuh dia kebuka mungkin matanya. Anjing enak banget ya, gitu. Anak-anaknya dibawa manggung lagi kayak gitu. Ini by the way jangan diikutin ya. Dibawa manggung lagi, terus baru kerasa tuh. Tapi menurut gue, apakah wajib kayak gitu? Enggak kalau menurut gue. Lo menyadari itu sekarang enggak ya? Iya, menurut gue begini loh, terminologi sex, drugs, and rock and roll kayak gitu, itu pertama basi menurut gue, dan nggak valid, karena kalau nggak harus begitu juga bisa kok. Gue kembalikan aja ke, gue bukan orang tepat untuk mengadvokasikan nggak boleh ngedrugs atau nggak boleh minum gitu, yang nggak juga. Udah tercatat, terdokumentasi dengan baik, faktanya apa impactnya apa kalau abusing kayak gitu kan. Jadi itu kembali yang makanya gimana orangnya gitu. Kalau ngomongin tentang sejarah rock and roll, ada kok band-band yang Not Absent, Straight Edge, Ian McCabe, Minor Threat, segala macam, Youth of Today gitu, Fugazi yang enggak nyentuh gitu sama sekali. Dan Fugazi enggak sama sekali? Enggak. Yang abstain dan ternyata sukses dalam karir bermusik. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih belangsakan. Ministry Al Jurgensen misalnya masih nyucal segala macam, ya masih jalan juga gitu. Jadi kembali ke lunya gitu. Gimana ngeprosesnya. Menurut gua kalau misalnya
lu terlalu bego untuk ngeproses itu, ya itu bukan masalah gua gitu. Binder dan Dad, jadi udah tahu perbedaannya tuh gimana sampai ada di fase yang sekarang ini ya. Iya, gue bilang jangan nyobain ya, gitu. Ya siapa gue juga, dan more likely gue ngomong gitu juga ntar malah anak-anak muda malah pengen nyobain kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Makin penasaran. Iya. Makin nggak boleh makin penasaran. Kalau anak muda istilahnya kita milih-milih dosa aja deh, kagak drugs tapi yang ini aja nih gitu misalnya. Ya pilihan lagi-lagi ya. Cuman tadi kayak yang Eka bilang bahwa semua ada konsekuensinya juga nggak sih Kak? Betul. Ya. Oke, dikit Kak. Sekarang lo merefleksikan semua yang sudah lo lakukan di masa lalu ke diri lo yang sekarang. Bagaimana lo melihat Eka Anas 10-20 tahun lalu ketika lagi gila-gilanya gitu? Apa yang dilihat gitu? Gue ngeliat orang yang ambisius dan apa namanya, teposoliro apa ya istilahnya? Ini ya. Apa sih ikhlas ya? Teposoliro tuh? Bukan ikhlas, apa namanya? Toleransi. Toleransi sama orang minim. Kayak gitu. Gue kayak mau ngejar apa yang gue pengen at all cost, dan gue nggak mikirin body count-nya, korbannya berapa. Jadi itu disesalin sih enggak, tapi mungkin kalau ada yang pengen gue rubah itu sih. Jadi gue kalau bisa lebih toleran ke orang sekitar gue, karena dulu gue saking ambisiusnya tuh, karena nggak suka merhatiin orang ngomong apa, terutama ke orang tua gue, mungkin almarhum bapak gue dulu yang suka nasihatin, cuma karena masih kayak gitu ya nggak didengerin gitu. Itu sih. Oke, Kak, akhirnya jadi lo sekarang ngelihat banyak banget refleksi masa-masa lo di Brandas pada saat itu, peralihannya ke yang sekarang. Gue pengen banget nonton dokumenter yang dibikin pas lagi berapa tahun di Brandas itu 10 tahun ya? Iya, Marching Menuju Maut. Marching Menuju Maut. Nontonnya di mana sih? Di YouTube tuh cuma ada 6,5 menit doang gitu, dan itu kayak buset blangsak banget nih orang-orang. Iya. Penasaran gue. Itu belum kita cuma screeningnya kayak cuma online gitu, streaming, karena iya tuh sih takut karena dalamnya parah. Pokoknya kalau pasti penggal sensor banyak aja tuh gitu. Tapi kita bingung kalau dipotong yang ngilangin esensi kita sebagai band gitu. Terus kita kalau mau nonton gimana ya? Zaman sekarang mau nonton itu? Belum sih. Kita mau nanti rencananya di album berikut nih mau di insert di dalam CD-nya nanti. Atau link ke full filmnya gitu. Karena itu dari dulu sudah ada wacana mau dibikin DVD gitu, cuma nggak ada. Ya kita kalau bisa jadi sensor ya gitu. Cuma orang pada ngeliat, waduh ini nggak bisa, ngeri gua gitu kan. Di rilisnya gitu, ada satu 347 dulu Kang Dendi gitu. Boleh sok gue rilisin gitu kan. Tapi jangan bilang gue yang rilis ya. Gue bikinin DVD-nya gitu-gitu, gue produksiin. Cuma jangan ada nama 347 gitu. Waduh kan kumaha tuh ya. Kayak gitu. Pada takut deh. Iya gitu deh. Cuma kita lagi mikir gimana ya mungkin biar di sensornya gitu, karena padahal sih ini doang lagi ngelinting gitu, bilang terus nyimeng gitu kan, ngomong jorok gitu loh paling. Itu doang sih sebenarnya gitu. Cuma ya emang agak gariskan lah ya. Cuman kalau nonton dokumenter Sex Pistols nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu, tapi ketika ini ada di Indonesia, band Indo juga mungkin jadi bikin kalian lebih mikir kali ya. Waduh, komparasinya nggak berbanding banget tuh. Sex Pistols di luar gitu ya, di sini nggak bisa sih menurut gua. Pemerintah kita nggak sefleksibel itu. Iya. Jadi akhirnya makanya lo plan untuk ada di next album untuk bisa orang direct link nonton full dokumenternya. Iya, itu pun lagi dipikir-pikir ya, karena ya takutnya ntar kan kebuka juga akses dan kelihat ntar ada masalah legalnya setelahnya. Bingung loh, kita juga bingung tuh sama aset band yang waktu itu tuh mau diapain gitu ya, banyak yang minta main nonton gitu. Bahkan kita ada full version di PLVR-nya dari kita lagi mau manggung sampai keluar manggung post apokaliptik atau keluar dari itu di
jagain patroli polisi itu ada gitu, jadi pengen dirilisnya, cuma ya bingung aja mau ini. Ceritain dong Kak, itu apa sih yang terjadi sebetulnya sampai sebegitu chaosnya pas lo manggung pada saat itu? Mungkin banyak yang belum tahu nih soal kejadian PL Fair itu. gue minggu kemarin baru nge-interview anak Holy City Rollers tuh, terus si personelnya si Jablay, siapa namanya? Lupa deh gue. Ternyata dia angkatan yang ngeruburin itu. Lu ngancurin pensi ke sekolah gue katanya. Gue ketawa-tawa. Pokoknya waktu itu kita tuh sholatnya jam 3 sore, jam 3, jam 4 gitu. Datang udah dari jam 2 ya. Jam 4, datang udah dari jam 3. Terus keundur karena band baru kali ya. Jadi dilengkap. Tahun berapa sih itu? 2004. Oh. Kelengkap terus ya nunggu mulu kan, udah gitu. Ini kapan sih di ininya persediaan minum segala udah habis kayak gitu. Jadi ngirim orang lagi beli pakai akhirnya sampai jam 8 deh, lu bayangin 4 jam nunggu, terus udah berarakan lah kondisi, baru dikasih naik. Itu pun gara-gara manajer dulu si Leo Ringo, manajer kita kan, Leo. Dia yang ngotot gitu. Pokoknya gue masih naik, mau berapa lama juga, cuma mau 15 menit juga nggak apa-apa deh gitu. Diselipin lah diantara setelah pas band sebelum Bumerang. Lu bayangin aja, band raksasa 2. Jadi dia masukin di antara mereka, fans Bumerang udah nungguin, tau-tau keluarlah kita dengan baju tentara lagi. Karena kan muka cemong-cemong gitu. Iya, temanya kan tema militer emang waktu itu. Kalau nggak salah deh si PL tuh. Di Lebak Bulus lagi pertama kali mereka ngadain di luar sekolah. Kayak gitu. Udah nggak ada yang sadar, terus ya masih dengan rutinitas kita lah yang zaman dulu kayak gitu kan. Membawa wajah Jakarta sedap. Terus udah terlibat adu ini sama penonton, apa namanya, nyala penonton lah dulu. Kayak gitu. Hujan lumpur udah plak gitu di atas panggung tuh udah alat berapa band tuh kan, drumnya Naif, drumnya Dewa, drumnya siapa gitu kan dulu masing-masing drummer bawa drum kan sendiri, habis tuh cepet singkat kata disuruh turun, kelar si Leo langsung ditarik kayak sama Baja dulu, manajernya. Ini gimana drum gue nih? Kagak bisa dimain nih. Oh my god, terus? Ya gitulah pokoknya. Itu karena telat-telat juga sih kita, makanya rundown-nya berantakan ya, kita jadi diselipin di situ. Akhirnya ujungnya jadi apaan tuh? Tetap bukan nggak ngerasa salah ya. Yeah. Karena mereka bikin lo mainnya telat. Tapi penyelesaiannya akhirnya gimana ujungnya? Ya nggak apa-apa sih waktu itu, cuma si Leo mungkin yang sibuk. Lewat manajer minta maaf ke panitia lah gitu ya. Kita mau udah pulang di escort pokoknya, mesti dijagain nih katanya, ntar di luar banyak yang nungguin gitu kan. Terus udah pertama kali tuh kayak dijagain motor polisi dulu. Ngeri. keluar stadion kayak gitu. Pakai patwal gitu. Iya. Sampai Pondok Indah udah cuma dilepas kayak gitu. Terus setelah kejadian PL itu di gig-gig Berandal berikutnya, apakah ada kejadian serupa yang sama chaosnya? Dan lo menyesal nggak momen itu terjadi? To be honest, sebenarnya tiap Brandas manggung kayak begitu. Dulu gitu. Cuma nggak apa yang epic, skalanya epic kayak apa yang ngancurin panggung itu enggak sih. Cuma ya penonton naik panggung, berarakan tuh udah biasa gitu. Cuma setelah itu kita ngerasain gimana sulitnya dapat panggung skala besar lagi, dalam artian pensi-pensi tuh dulu begitu ngeliat nama Brandas, oh enggak deh. Ya impact-nya tuh kedengeran ke orang sound system, rental pada nggak mau, pensi-pensi pada nggak mau kayak begitu. Jadi ada beberapa yang mungkin anak sekolahnya saking ngefansnya gitu, tapi kita pengen ada sama si rental soundnya, minta mereka bikin perjanjian sama Polsek deh, bilang gitu. Lu ada ini kan nanti kan biasa koordinasi sama Polsek kan di venue-nya gitu. Minta mereka bikin perjanjian di itu. Jadi manajer gue datang ke Polsek ya, dibikinin gitu. Kita kan tidak akan melakukan kerusuhan gini-gini, tanda tangan. Gitu.
Gila, kayak begitu. Leo PR banget lagi manajerin Branils Iya. tuh waktu. Oh sorry, itu bukan Leo. Oh, udah bukan Leo? Leo setelah itu mundur. Nggak kuat. Oh gitu. Itu pas lagi zaman-zamannya geng ngelur tuh ya? Iya, lo Tenggelam tau ya? lo. Iya, rumah gua tuh dulu. Iya. Itu, tempat ngumpul lah gitu kan. Si Leo cabut akhirnya dari situ. Diganti sama... Berapa tahun tuh Leo megang lo kuatnya? Kelar itu deh, kelar PLVR. Kedepannya susah tuh, buset tuh, gila deh. Mau ini tuh, bersih namanya tuh sampai 2 tahun nih pokoknya. Oh ya? Susah banget. 2 tahunan. Oh, tapi itu masih dengan personel yang sama ya, Kak? Masih yang sama. Masih berlima tuh. Sampai 2009 deh. Iya. 2009? Pada cabut. Bayu keluar, Dodi keluar gitu. Album ketiga kelar, baru tuh pada protolan. Bayu, kenapa sih waktu itu penyebabnya awalnya? Kan Bayu yang personel yang pertama cabut ya? Iya. Bayu tuh ada pekerjaan, dia udah mulai bikin wardrobe gitu kan, rental sama produksi wardrobe sama istrinya yang sekarang, Olive. Terus udah mulai sibuk lah. Jadi udah mulai ke situ waktunya, dan financially juga lebih besar gitu kan. Ya, dulu ngeband kayak kita gini berapa sih gitu kan. Terus ya udah memutuskan untuk konsen di situ. Gitu. Abis itu siapa lagi yang cabut? Si basis Dodi nggak lama, dulu sempat Dodi ikut berapa setahunan, terus kayaknya nggak mau kerja juga, dia bilang gitu. Dia baru pindah dia kan arsitektur landscape ya, terus baru pindah kerja kemana gitu, terus akhirnya gue kayak nggak bisa lagi nih gitu, mesti fokus kerja, udah kayak gitu. Jadi kids, ngeband itu musuhnya kerja sama keluarga. Jadi kalau lo mau ngeband, gak usah kerja, gak usah berkeluarga. Iya, enggak sih, itu Oh, nggak juga ya? Nggak harus juga ya? pinter tuh ngatur waktunya, karena kalau udah kerja, ada keluarga tuh biasanya persimpangan tuh. Gitu ya? Dan lo mengalami itu? Ngalamin, dan alhamdulillah masih bisa di-balance lah gitu sampai sekarang. Kenapa lo menyatakan bahwa itu musuh? Tandanya sekarang lo aja masih berkeluarga dan lo kerja. Nggak semua orang bisa ngelewatin tekanan berkarir, day job, keluarga, dan passionnya. Menurut gue tuh 3 elemen yang susah untuk lo balance tuh. Tapi nggak tahu ya, dengan generasi sekarang, menurut gue millennials, Gen Z yang udah kebiasa lahir, mungkin lo juga dari of that generation yang udah kebiasa juggling berbagai macam hal, menurut gue nanti akan naturally akan banyak entrepreneur, bahkan sekarang udah ada yang gue ngejalanin passion gue dan juga berkarir di sini. Kalau gue Gitu. membahasakan, gue mediocre aja sih. Maksudnya semua gue jalanin, nggak dalam-dalam banget kalau istilahnya Ade Paloh, ya being mediocre aja gitu. Lo bisa semua, tapi di basic aja gitu. Tapi semuanya jalan. Mbak Nung mediocre gimana lo Iya. di TV? Iya kan? Mediocre lah, gue sekrup-sekrup kapitalis. Terus kan menurut gue lo kan lagi on the way. Belum, gitu lo ya? juga kalau gue tanya, pasti lo ngerasa belum mencapai kapasitas maksimum lo. Lo lagi menuju ke sana, jujur, ya kan? Iya. Kalau gue bilang iya, belum, lo belum berada ini I'm the top of my game. Iya. Kalau gue bilang belum. Belum ya? Lagi ke sana, gue bilang lagi di asah terus kayak gitu. Tapi nanti kalau udah menuju di sananya, mau kemananya itu, gitu. Dan menurut gue kalau lo being a true entrepreneur sih, kalau udah nyampe posisi maksimum lo, itu the next step-nya adalah gimana lo being useful to your surrounding, kayak gitu. Maksudnya ke orang-orang sekeliling lo, atau mungkin lebih besarnya masyarakat, kayak gitu ya. Gimana skill atau expertise lo dibagi-bagi ke mereka. Give Gitu. back to society. Iya, udah lo dapetin semuanya, waktunya tuh untuk balikin Balik gitu. lagi. Ih, bijak banget ya Kak Anas. Ya, 45, Bu. Udah jelitan umurnya, jelang 50 tahun. Nyaris setengah abad. Iya. Makanya kalau masih blow on, gue bilang masih blow on, gimana ya? Masih seseorang muda gitu. Janganlah gitu. Tapi orang tuh ketipu loh, Kak. Orang ngeliat lu tuh kayak Kak Anas tuh skincare-nya apa? Mohon maaf. Gitu. Kulitnya bagus, kencang. Ini gue jarak sedekat ini aja tuh kayak gue nggak percaya Kak udah di usia 45 tahun tuh enggak gitu. Silakan di zoom, silakan di zoom. Lihat pori-porinya
Sungguh Aduh, bekas jerawat kecil. ini. Bekas Gua jerawatnya jerawat. bisa sebegitu kemplingnya gitu. Lu perawatan nggak sih Oke. tapi? Kagak kali. Gue sabun bayi gue dulu jerawatan dong. Serius? Gue SMP kagak pedean. Oh ya? Gue kagak pedean, jerawatan, terus socially awkward lah. Cewek tuh ngelihat cuma nasib dari jauh gitu doang gitu kan. Gak bakal nengok 2 kali. Iya, terus apa ya, gue self conscious banget gitu. Gue ada keturunan Chinese dan dulu kan ya lo tau sendiri kan ini Rasis. iya apa namanya masih tinggi lah dulu isunya di kita kan. Jadi gue self conscious banget gitu. Tapi cuma pakai sarung bayi gue, terus dibawa facial sama mama gue dulu. Tuh kan, pasti ada yang terjadi sama kulitnya, nggak mungkin kulit Tapi sebagus ini. SMP doang kayak gitu. SMP. Lu SMP di bawah facial sama mamanya manis banget. SMA udah melalui puber, udah mulai terkontrol, baru tuh nggak boring lagi. Nggak Gitu. worry lagi. Sampai sekarang kulit lu tuh bagus banget sumpah. Iya kan, gimana Ada sepatu cewek-cewek? berapa ukurannya? 39. Gue tuh effort untuk bisa kulit gue kayak gini, skincarean, pelembab, serum gitu. Kak Anas sabun bayi. Kagak, gue cuma itu doang. Air wudhu kali ya? Apa gimana? Wudhu, baru air ngomong, wudhu, gitu, air wudhu. gitu. Oke. Cobalah minimal 3, sebenarnya 5 kali wajibnya ya. Iya. Tapi gue subuh aja bolong-bolong tapi itu bener loh, kan scientificnya muka lu dihidrasi tuh ada efeknya, gitu. Tapi kalau air lo daerah Condet, rumah gue kagak. Kenapa? Air tanah. Air Condet tuh bekas rawa, jadi mau cuci muka sebanyak api juga muka lo pasti ada masalah. Tolong Air pemerintah. merkuri, ya, merkuri. Iya merkuri apalah itu pokoknya nggak bagus lah air daerah rumah gue tuh jadi ngomongin air ya. Oke, Kak, kita ngomongin personal lo dong Kak. Kan lo dulu lulus S1 di Sekolah Tinggi Transportasi Trisakti ya? Iya. Udara apa laut? Udara. Oh, udara. Wow. MTU. Lo harusnya ada di manajemen Airport, penerbangan. iya, airline gitu-gitu lah. Ngaco banget sama bapak gue dah. Oh, jadi dipilihin jurusannya? Dipilihin gue dulu, pengen itu ke IKJ dulu. Oh, kenapa Pokoknya, enggak? ke IKJ, pengen ke Trisakti mahal kan dulu kan, nggak ada duit bapak gue. Pengen ke IKJ aja deh, gue bilang gitu. Bapak gue ngomong, mau jadi gembel loh. Ngomong gitu. Dulu kan Kenapa banget? persepsi anak orang tua dulu kayak gitu. IKJ, iya. Tahun 90-an tuh, Iya sih, masih bener. seniman dianggap gembel. Terus, jadi mau apa nih gue bilang gitu, kamu masuk pariwisata. Pariwisata tuh nanti di Indonesia akan berkembang. Wah, Visioner gitu. banget. Iya, padahal sih ya nggak juga ya, nggak gimana nih, rezeki kan nggak kayak gitu ya. Terus ya gue masuk lah di situ 3 tahun, terus nurusin setahun lagi D4. Lulus tuh? Lulus gitu. Terus bapak gue tuh dulu kan pelaut ya, dia dari dulu selalu pelaut gitu. Terus perikanan, nangkap ikan lah gitu. Oh, fishery. Di tahun 97, 97, 98, pas lagi krisis moneter, dia kan ekspor kan ke Bangkok, ke Jepang, Thailand gitu. Jadi begitu krisis moneter menghantam, dia kan income-nya dolar. Orang-orang pada Pada miskin, gue kaya raya. Oh, itu. Ya begitu. Makanya Itu jadi lo lanjut kuliah ke Australia. flip banget tuh. Maksud gue, keluarga gue selalu dibawa di dalam level kelas pekerja lah ya, maksudnya secara ekonomik gitu ya. Tapi begitu melalui titik itu jadi flip kayak gitu. Terus ya lu ada uang lebih, lu mau kuliah nggak katanya. Kalau gue ya mau lah, gue bilang gitu kan. Ya udah terusin ya manajemennya. Oh kagak, gue bilang. Kan dulu gue bilang gitu. Maunya apa gue bilang. Gue mau sekolah musik, gue bilang gitu. Mau sound engineer dulu. Sound engineer kan susah banget dulu. Ya sampai sekarang susah Kip ya. Nyari engineer bagus tuh susah gitu. Apalagi tahun 90-an dulu. Jadi gue mau sekolah engineer waktu itu. Udahlah daftar. Oh, tapi sempat berantem dulu sampai gue kabur dari rumah gara-gara dipaksa sekolah manajemen. Ya Allah, drama gitu. juga ya Kanas ternyata iya, ya. Gue bilang lu kalau lu mau invest duit lu buat gua sampai puluhan juta habis, biar gua ngelakuin apa yang gua mau deh. Karena ini tanggung jawabnya gede buat gua. Kalau gua ngelakuin apa yang lu suruh, ntar gua nggak berat. Tugasnya waktu itu assignmentnya harus bikin satu lagu, bikinan lo sendiri, dimainkan dengan alat musik yang lo mainin, either di videoin atau dikirim dalam kaset, gitu. Terus ditranskrip.
Waduh. Kayak gitu. Gue kalau bikin lagu jarang-jarang 3 chord oke lah ya, terus gue rekam pakai kaset, pakai ini. Transkripnya ke siapa ya? Gue bingung kan, toge-toge gitu, gimana nulisnya gue gitu kan. Nggak keburu akhirnya, sampai tutup si orang agennya penelpon, Mas nggak bisa nyuruh orang kan, gue nggak tahu, nggak ada yang kenal, gue bilang gitu. Kelar udah nggak jadi, akhirnya bilang kedua, apa nih kata bapak gue, ke desain, gitu. Desain mahal banget, terus, gue ke desain terus ngirim ke 3 kampus di Australia. Royal Melbourne Institute, University of New South Wales, dan University of Sydney. 3 waktu itu. Assignment-nya kita suruh kirim portfolio, karya sendiri. Jadi 10 gambar pakai mix media, mau akrilik atau crayon atau gimana. Gue kirim tuh kopi semuanya, di-scan, dikirim ke mereka 3 kampus. Keterima 3-tiganya. Gokil. Terus tapi lu tuh emang hobi banget gambar? Dari kecil gambar. Gue SMP sering dikirim dari SD SMP sering dikirim perwakilan di sekolah tuh kalau ada kompetisi gambar gitu antar wilayah gitu kan. Nah, keterima 3-tiganya. Wah, anjir nih. Terus yang satu agen kan, kita kalau daftar universitas ke agen dulu kan. Unisa Diguna namanya dulu, University of New South Wales. Nelfon gua, bapak gua, "Pak, ini keterima anak bapak," gitu. Tapi dia nawarin program beasiswa, tapi masuknya ke seni murni, jangan ke desain, dia bilang gitu. Karena nih kalau lihat dari karyanya nih lukis banget nih, bukan desain, dia bilang gitu. Bapak bilang, akhirnya bilang mau gimana lo, mau ambil? Ya ambil lah, gue gratis setahun. Jadi digratisin setahun gitu. Asal lo kalau ngambil ke seni murni bukan ke desain, gue ngambil ke situ akhirnya. Jadilah lulus lo fine art di University of New South Wales. Lukis, gitu. Keren Gitulah banget. ceritanya. Jadi masa itu tahun 98 lo masuk kuliah? 99 gue. 99? 99 sampai 2002. Berarti 98 lo masih ada di Jakarta? Masih. Lo ngalamin Kerusuhan. Gue ngedudukin MPR loh. Serius? Lo ada di situ? Ada. Oh, ada momen diabadikan nggak Eka Anas nongkrong di DPR? Kagak ada selfie foto ini kan. Gimana momen-momen reformasi itu Kak? Apalagi peralihan ngikut sama anak kampus gua gitu. Wah coy, gua dulu cuma guru MPR ikut yuk, cuma gitu doang. Gitu. Padahal ya demo gitu gua kayak ikut yuk, dudukin ke atasnya nih katanya. Gua dateng, anak slang dulu datang pakai gerobak, pakai gerobak, manggung di depan ininya. Keren banget tuh. Ikut tuh gua hari itu. Naik manjat ke atasnya. Jadi part of the agent of change pemerintahan di masa suram gitu ya? Ikut naikin doang sih gue. Tapi pada saat itu lu nggak ngerti apa yang dituntut sama mahasiswa? Ngerti lah. Ya maksud gue, basically mereka minta pelengseran Pak Harto. Iya, Pak Harto dan juga legislatifnya kayak gitu. Terus pembubaran beberapa partai yang dianggap koalisinya kayak gitu kan. Tapi gue mau ikut-ikutan ke situ, muka gue kayak begini nih. Yang ada. Sempat dirundung sama. Gue nggak berani keluar tuh, jujur kayak gitu. Bapak gue jangan ikut-ikutan lo ya, demo-demo mau kayak lo kecokin gitu. Kayak gitu. Jadi nggak keluar gue gitu kan. Terus tapi teman-teman gue dulu lagi pas 12 sampai penembakan tuh lagi latihan di rumah teman gue tuh, inget banget. Oh ya. Temen gue pulang. Jadi rumahnya tempat nongkrong juga, nangis-nangis sama ibunya gitu. Kenapa lu terus ditembakin tadi? Wah anjir gitu. Nggak lama habis itu kan ribut kan, kerusuhan. Kita pulang kayak gitu. Malamnya langsung tuh kan se-Jakarta kayak gitu. Ingat lah ya masa kelam tuh emang tuh. Serem. Dan gitu. selang setahun lo cabut ke Australia pada saat itu? Iya. Waktu itu. Kak, sedikit dong Kak tentang pas lagi kuliah fine art lo waktu itu, tugas akhirnya kalau nggak salah lo mengamati tokai lo sendiri setiap hari. Apaan sih, random banget, gue nggak paham. Apa yang terjadi, apa yang lo lakukan pada saat itu? Lagi cari subjek kan buat final assignment. Terus kalau gue boleh jujur, lo kayak ngeliat di ngobrol so gue ceritain, tapi ada yang belum di ngobrol gue ceritain, tapi ada yang belum gue ceritain situ. Gue dulu punya lecture-nya, namanya Simon, lupa gue namanya. Cuma dia yang
provoke gue tuh. Gue ngefans banget sama dia. Gay, botak kayak, lu tau Right Said Fred nggak sih? I'm too sexy for Anjir. kayak gitu. Oh, modelnya gitu. Starok, terus botak, terus rapi mulu, kayak Dandy banget ya. iya. Dan gue waktu itu lagi doyan-doyannya sama Andy Warhol juga kan. Warhol kan kalau kerja, kalau ini kan tetap jar kayak gitu kan, biarpun ini screen di studio tapi gitu. Terus dia ngeliat gue langsung like minded gitu, terus gue sangkain gue gay juga, dideketin gue dulu anjing, malas banget gue. Disuruh ke rumahnya lah, terus gue ke rumahnya ngeliat anjing putih semua gini. Pas gue dateng lagi nyetel Soft Cell, lo tau Soft Cell nggak sih? Sosial enggak? Ada band dulu yang Tainted Love, oh. Itu ultimate gay anthem banget. Gue datang ke rumahnya di setel gitu, anjing gue bilang apa maksudnya gitu. Cuma akhirnya ya tau lah gue bawa cewek gue waktu itu kan, keren cewek gue kan. Oh, lo sengaja tuh? Gitu. Iya. Anyway, dia yang iniin manasin gue, masih ngeband juga. Gue dateng ya, band gue main, dibilang gitu. Pas gue dateng, anjing gue nggak nyangka kalau kayak begini sih. Itu dia bawain Roxy Music cover gitu, terus ada pokoknya dia ngeband lah, gue nggak nyangka nih orang gitu. Musiknya apaan? Glam pop gitu, kayak Suede, Roxy Music gitu lah gitu. Terus dia pokoknya yang ngasih lu apa assignment lo. Gue tadinya mau bikin tentang religion, cross crucifixion gitu. Dia bilang, lu kayak nggak etis deh, karena lu muslim. Dia bilang gitu pertama. You know nothing about Catholicism atau Christianity, dia bilang gitu. Coba lu nggak yang ini deh, dia bilang. Yang apa, karena gue seneng nge-provoke intinya, gue seneng ngeprovokasi orang. Kayak lo cocok jadi pejabat ya, Kak? Masa ya, jangan, duitnya nggak apa-apa ya. Pejabat emang udah pejabat, pemuda zaman batu. Oh iya. Terus apa, dia bikin yang ini deh, dia bilang gitu. Lo kan lo suka porno, dia bilang gitu. Karena gue dulu juga pornografi gitu lah ya, yang gue iniin deh. Terinfluence sama pornografi untuk karya-karya lo? Iya. Terus coba deh yang itu, cuma jangan diulang-ulang mulu. Dibilang lo tuh udah sering gini-ginian, gue sampai bosan sebenarnya kalau boleh jujur. Dibilang ngeliat lo telanjang lagi, vagina lagi, penis lagi, dibilang gitu. Oke, gitu apa ya? Gue lu pikirin ide tuh biasanya datang at the most unexpected moment, dibilang gitu. Gue boker lah suatu pagi, lagi ini sih ngeliatin tokai gue, kayaknya bagus suatu lukisannya. Karena kan bentuk kayak abstrak gitu kan, kalau liatin, wah oke nih gue bilang, dimulailah ini gue ngomong sama dia, udah ketemu, udah gitu, lo mau apa? I'm gonna paint about shit, gue bilang gitu. What do you mean begitu? Shit, you know, like gitu. Oh, lu jangan ngomong gitu, you say excrement, dia bilang gitu. Apa? Excrement, Wow. Jadi excrement art, gue bilang. Oh iya, udah ada, dia bilang gitu. Udah pernah ada yang bikin, gue. Gilbert and Jones, namanya dulu pernah. Anjing ada, gue bilang gitu. Kayak gitu. Terus, lu tau Gigi Allen nggak? Dulu ada musisi punk rock Gigi Allen. Terus gue bilang, anjing nih orang bener, gue bilang. Gue tambah ngefans, gue bilang. Sampai tahu musisi punk rock underground gitu. Sebagai anak punk, lo merasa gue udah tau Gigi Allen, tapi gue nggak nyangka dia tau Gigi Allen. Anjir tuh, gue bilang, ya oke, gue gitu. Oke, gue suka, dia bilang gitu. Bikin, dia bilang gitu. Terserah lo gimana. Excrement, dia bilang, ya oke. Udah tuh gue mulai, diary gue. Jadi kalau gue malam, gue nggak cuma bikin tokai aja, gue nyari angle-nya apa biar bisa disenikan gitu ya. Disenikan. Jadi gue dokumenter. Dicampur air seni. Iya. Gue bikin jurnal akhirnya. Jadi kalau malam-malam gue makan apa, oh enggak, gue jadi nyari tahu tentang excrement dulu, dunia tentang tokai itu apa sih. Ternyata hah? Lo tau gak sih? Itu belum ada dulu tapi kan. Ya gue anjing tuh jegli banget deh. Anjir, gitu. Enggak kayak di gitu lah. Iya, gue nggak tahu kenapa gue dulu demen gitu-gituan, tapi sekarang kok jadi gitu. Anyway, gue cari tahu dan ternyata kalau di apa sih kalau mayat, pemeriksaan mayat itu bagian otopsi itu informatif banget. Itu penting banget. Ekskremen lu diperiksa, kalau keracunan, kalau kelihatan kan. Terus gue juga baru tahu ada teman gue yang pacarnya di kampus, pacarnya Navy apa Air Force yang Australia.
pilot, dibilang, lo tau nggak, dia tuh sampai ditanya, lo kalau di kuisnya tuh psikologitas, kalau pagi-pagi lo boker, lo lihat tokai lo nggak gitu. Pengen tahu lo punya ada rasa inquisitive atau keingintahuan, keingintahuan lo sampai semana gitu. Jadi kayak psikologi lo sampai ditanya, lo ngelihat tokai lo nggak kayak gimana gitu. Wah anjir ternyata, terus gue, tentu saja gue juga ke seniman-seniman yang ngelakuin seni tokai itu. Akhirnya gue bikin jurnal, oke deh kalau gitu gue jadi kayak ngeagendain, ngedokumentasiin proses pencernaan dan keluarnya apa kayak gitu. Malam-malam tiap dinner gue catat tuh nasi goreng, Coca-Cola, buah ini paginya kayak gimana keluarnya. Oh ternyata kalau karbohidrat lebih keras kayak gitu. Kalau dicampur sama ini lebih kayak kapas kayak gitu. Gue bikin tuh segede-gede panel, gede-gede tembok gini, ada 6 terus gede-gede. Kalau udah gede gitu orang jadi bingung, ini gambar apa ya kayak gitu. Kayak gitu. Bahwa itu di end of year exhibition dipajang gitu. Terus gue dulu lumayan ada nama dong di kampus. Gue dulu mulai tahun kedua tuh gue karena lukisan gue penis, cewek, religious status gitu, icon gitu. Itu gue sampai masuk ke majalah-majalah art forum di sana. Terus sampai kalau udah tiap akhir semester pameran, sebelum dia pamerin lukisan udah laku duluan kayak gitu. Oh ya? Udah hidup gue dulu di sana. Gokil. Udah dapat komisian kayak gitu. Terus itu jadi sensasi lah. Orang-orang nyari tuh, si Eka gambar apa sekarang nih tahun ini kayak gitu. Oh, sampai justru lo dicariin. Iya, terus gambar itu, terus orang-orang ngelihat judulnya, terus lihat lagi gini, anjing gambar tokai pada kayak gitu. Pada gue kirain kayak kayu, ada yang ngomong anjing loh, gue pikir itu driftwood katanya, kayu di sungai kayak gitu. Ternyata anjing deh. Tapi berarti ngomongin soal keingintahuan lebih, tandanya jangan-jangan gue punya bakat di seni murni, karena gue sampai sekarang masih ngeliatin tokai gue. Serius, lihat kok kayak ada smiley-nya, hari ini kok nggak berbentuk, oh ternyata gue mencret-mencret emang gitu kan. Bisa jadi. Kayak too much ya topik tentang tokai ini, sorry guys. Pokoknya oke, gue dapet A akhirnya, terus high distinction namanya, HD. Terus si ini juga happy pokoknya gitu deh. Pas di akhir tahun exhibition juga pada laku tuh dong. Gue nggak ada yang gue cuma bawa 1 ke sini. Gila. Karena yang 5-nya udah prestasi banget sih, karena udah kuliah beasiswa, bisa ngasilin duit. Gimana pendapat bokap nyokap lo bisa jual duit dari gambar tokai? Oh pernah nggak tahu itu. Satu-satunya yang tahu gue dulu tahun pertama culture shock lah, karena nongkrongnya sama anak punk Australia gitu kan. Rambut gue dreadlock, cuma gue sisain di sini doang, diwarnain merah. Jadi cuma sisa di sini doang, dreadlocknya di belakang. Serius? Iya, kayak Basquiat. Basquiat kan kayak gitu ya. Seniman banget. Cuma gue iniin, terus ini warnanya kuning, bawahnya cepak, cuma merah gitu. Terus bapak gue tahun 2000 di operasi bypass di Singapura. 99 akhir. Gue setelah setahun gak ketemu, datang ke Singapura untuk jengukin dia dari Sydney, main ke Singapura. Terus ketemu di rumah sakit pertama kali, karena bapak gue masih di ruang abis operasi, masih ini penyembuhan kan. Masuk ke kamar, ibu gue tok buka ini, astagfirullah, tutup lagi. Siapa nih? Tutup lagi pintunya. Terus ngeliatin dari kan ada kacanya, ngeliatin begini, itu mana? Bahasa Sunda, ini tuh lo kata gitu. Itu mana kata-kata. Ibu bilang, Masya Allah, itu buk dikunaun kan. Rambut tuh diapain kata ibu gua. Kata, jangan masuk dulu deh, keluar dulu gitu. Aduh, kumaha ya kata. Ini baru dioperasi, ini kaget ngeliat itu lu, ntar kenapa lagi jantungnya. Tutup deh, bawa topi enggak katanya. Sampai kayak begitu. Nyari kupluk dulu gue beli di bawah. Ya ampun. Di Singapura, di mall lah gitu kan. Baru gue balik lagi. Jadi gitulah. Apa sih pertanyaannya? Gak apa-apa. Terus lanjutannya abis lo ketemu sama bokap, ketutupan kupluk itu, bokap ngenalin lo kayak biasa dong? Ngenalin. Coba, kenapa tutupin? Kenapa pakai kupluk? Nggak apa-apa ya, gue bilang gitu. Cuma
gue sekitar seminggu, hari ketiga dia udah keluar, terus gue gimana, jangan kaget ya, ini rambut gue nih, seret gue buka, dia melototin begini aja, dia apa sih kayak begitu, udah malas gitu komennya. Tapi Kak, kalau ngomongin lebih jauh tentang keluarga, bokap berarti waktu itu pergi tahun berapa? Wafat 2006. Oh 2006. 2006. Dia emang ada masalah jantung lah, terus kena stroke. Ya udah 2006 tuh, gue umur 30 deh, gitu. Itu juga turning point tuh yang bikin gue kayak mempertanyakan lagi, anjing, eksistensialisme hidup. Kayak ya itu nyadarin lah gue meninggal di depan muka gue, sakaratul mautnya, ya. Terus baru tuh gue kayak waktu lagi momen-momen terakhir tuh pentingnya kita ngerti syariah agama ya, bagaimana nuntun orang lagi sakaratul maut, apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan gitu. Gue zero, kayak anjir gue bingung gitu, cuma bilang Allahu Akbar gitu doang. Begitu, padahal kan ya mungkin itu cukup ya, cuma maksud gue apa yang bisa gue lakuin, dan gue bener kayak gila ya, gue gak tahu apa-apa tentang agama gitu. Maksudnya gue mau apa-apaan sih, minim banget gue gitu. Itu, terus lo kalau udah berhadapan langsung dengan kematian depan mata lo, ngelepas nyawa, prosesnya gimana, gesturnya gitu-gitu, hidup lo berubah. Lo gak akan ngeliat hidup sama lagi, pasti kayak anjir sih, udah membumikan gue banget kayak gitu. Dari situ sih makanya juga si Brandas juga berubah kan. Orang juga ngeliat gue kayak jadi ada perubahan lah gitu. Itu sih salah satu titik penting gitu ya. Itu setelah berapa tahun lo balik dari OC? 4 tahun, gue balik 2002. 4 tahun kemudian wafatnya, gitu. Dalam waktu 4 tahun itu lo cukup menghabiskan banyak waktu sama bokap di enggak tuh, gitu. Ya kayak gue bilang, gue menyingkirkan orang-orang yang dekat gue demi mengejar mimpi lo. Iya gitu, musisi, ngeband, dulu beranak gila-gilanya kan 2005. Tour kemana-mana gitu. Terus adek gue sendiri, Ruli, dulu kan drummer kita gitu kan, gue paksa, gue genjot dia sebagai drummer, sebagai personil, gue ngedemand komitmennya dia ke band gitu. Dia padahal dulu pengen udah mau nikah, mau kerja gitu, cuma band mesti nomor 1 ya gitu. Jadi agak-agak nggak fair lah menurut gue. Itu yang kalau memang bisa dirubah, itu pengen gue rubah sih gitu. Poin-poin itu. Di momen itu, ketika lo nggak sempat terlalu banyak menghabiskan waktu sama bokap, apa sih yang pengen banget lo lakuin tapi belum sempat lo lakuin? Sama bapak gua? Gua tuh, gue yakin dia belum denger lagu-lagu Berandal sih. Gue pengen muterin aja sih sama dia kayak gitu, karena dia dari kecil muterin lagunya dia. Kayak gue bilang tadi, kita cerita tadi kan, gue besar sama musik dari dia gitu kan. Tapi gue pengen tahu aja dia bangga nggak sama anak-anaknya yang bisa nge-create musik, dan karena dipengaruhi sama dia sebagai influencer besarnya gitu. Dan itu gue tahu dia pengen banget anak-anaknya bermusik, karena kita dibeliin tuh, gue dibeliin gitar, Ruli dibeliin drum, adik gue yang paling kecil dibeliin piano gitu. Maka menurut gue yang paling excel, yang paling ini, adik gue yang paling kecil. Dia sampai dapat beasiswa juga main piano gitu kan. Tapi dia belum ngelihat itu sampai besarnya kita, maksimumnya kita semana gitu. Maksudnya dia nggak pernah ngeliat Brandas manggung atau dengerin musiknya gitu. Karena gue juga nggak kayak, udah lu nggak ngerti sih maksudnya gimana ya, kayak gue nggak mikir relevansinya. Cuma kenapa, apa salahnya sih, cuma paling gue habis rekaman nih dengerin kayak gitu. Agak renggang sih yang gue seselin itu aja sih. Lu pasti kangen banget sih. Iya. Lu juga kan bokap ya? Bokap juga yang udah nggak ada. Iya. Jadi kayak sosok tuh, dan gue juga nemuin, makanya gue juga agak-agak, gue 45 sama istri yang kedua sekarang, belum punya anak. Agak khawatir sih gue, karena belum punya anak. Ternyata research-nya yang gue baca tuh ya, ke pertumbuhan anak itu kalau nggak ada
male, genetik male, bukan genetik male, apa namanya, presence dari male-nya atau maskulinnya, dalam artinya nggak ada sosok bapak dalam itu more likely tendensinya dia agak nanti mentalnya agak goyang gitu, nggak apa namanya, nggak gimana ya, ada anak yang dibesarkan sama single parents itu pasti ada, bukan nggak bener ya, tapi ada ininya deh. Something missing. Iya, nggak sempurna mungkin. Betul. Gue bilang gitu. Betul sih. Itu juga yang gue alamin sih. Tapi maksudnya kalau yang gue alamin lebih contoh nyatanya, gue akan selalu mencari figur bapak di diri Itu, siapapun, gitu, iya. di orang-orang sekitar gue. Itu juga gitu. Jadi gue beruntung masih punya bapak gue sampai di umur 30 gitu. Sama ini, ya adik gue juga kurang lebih masih sama deh ya, ngilang-ngilang. Tapi gue mikir kayak anjing, gue udah 45 belum punya anak, gimana nih? Udah mulai kata-ketir sebenarnya gitu kan. Karena yang gue baca itu anak yang dibesarkan tanpa absennya salah satu partikel tuh biasanya nggak sempurna gitu. Sekarang udah semakin banyak teknologinya kan, kalau udah pernah coba-coba untuk usaha? Udah dari waktu sama istri pertama juga udah gitu. Cuma ya belum rezeki aja lah gitu kali ya. Insya Allah bakal ada waktunya, kita doain sama-sama. Amin, insya Allah. Eka Ana segera punya buah hati, amin, amin. Rezeki keluarga ya. Iya. Kok gue jadi ikutan sedih. Iya. Oke, Eka. Tanya dong, apa yang gitu? Apa tuh? Yang hijaban ustazah. Tanya dong, Mah. Mama Dede. Oh, Dede. Apa namanya? Oke, gue seneng banget ngomongin keluarga, karena pasti kalau kita ngomongin family, semua yang nonton ini pasti akan relate, karena kita tuh juga orang yang punya keluarga gitu. Mungkin ini yang terjadi sama hidupnya Eka juga yang terjadi sama hidup lo. Lo berarti 3 bersaudara cowok semua? 3, iya. Laki-laki semuanya, lo abang? Laki-laki. Gue paling gede, iya. Biasanya kan anak paling gede diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengemong adik-adiknya, tapi kayak bokap lo membebaskan lo aja gitu ya? Gimana ya, pasti secara nggak sadar gue pasti dulu pernah sering ngomong, ada jagain ada dong kayak gitu ya. Tapi gimana ya, kalau gue dengar dari cerita ibu gue dulu kecil, gue orangnya protektif banget sama Ruli dulu. Jadi kayak apa-apaan dia mau berantem apa gimana pasti gue belain, atau kalau gue ngapain gue pasti ngajakin, ayo ikut main gitu. Karena lo beda setahun doang ya? Beda tahun doang gitu. Cuma salah satu lagi nih, Ruli wafat tahun 2017 kemarin, itu juga salah satu momen yang ngerubah gue juga, dan iya bikin nyesel ya juga mungkin ya, karena gue nggak sama adik gue nggak dekat, kalau boleh dibilang. Tapi kan lo sama Ruli seband? Iya, bukan berarti dekat tapi kayak gitu. Lo kalau ngeliat sejarah musik rock, band-band ada adik kakek itu rata-rata nggak dekat. Iya, nggak usah rock Oasis aja, apa kabar? Iya. Oh, ada yang tunjuk tangan, sorry. Lo gitu nggak? Iya, gue lupa depan muka nih. Iya kan, nggak sakrap itu deh, jarang biasanya malah. Karena konflik of interest atau gimana, atau mungkin karena saking kenalnya kita udah tahu busuknya masing-masing gitu, jadi kayak tunjuk-tunjukkan kayak gitu. Jadi justru berada di band tuh nggak mempersatukan kita gitu. Dan itu yang gue ini sih, Ruli dulu tuh udah mau nikah juga gitu waktu meninggalnya. Udah apa istilahnya sebelum nikah? Tunangan, udah tunangan, terus ya gue jadi menjauh lah sama dia di saat dia butuh bantuan mungkin ya, tuntunan mau menikah gimana gitu. Malah menjauh gue sama adik gue yang kecil juga kayak gitu. Jadi itu sih yang gue seselin. Lu abis almarhum Ruli pergi, lu sama adik lo yang paling kecil jadi lebih deket, siapa? Lucky ya? Lucky, iya. Nggak juga, udah jauh di Australia lagi, di Melbourne gitu. Nggak juga sih, dulu sempat dekat. Ya gimana, kita ada understanding lah kayak gitu ya. Maksudnya memang setelah momen Ruli meninggal itu kita sadar, oh kita cuma punya satu sama lain nih kayak gitu. Jadi mesti lebih ngejaga lah. Yang tadinya nggak pernah kontak-kontakan, sekarang sih masih suka whatsappan kayak gitu sih. Masih kontak-kontakan, udah gitu menjaga ibu kita kan, cuma ada ibu gue doang sekarang di rumah. Jadi suka nanya, mama gimana segala macam gitu. Nyokap sekarang sehat tapi kan Kak? Sehat, alhamdulillah. Umurnya udah 67, tahun depan 68 gitu. Tapi ibu gue juga menurut gue termasuk fighter juga tuh, dalam artian
dia yang ngelawan umur juga gitu. Dia kalau tersadar dengan ketuaannya dia gue nggak bisa kayak begini. Dia oh ya, menolak tua ya. Iya, dia tante keren. dia jalan olahraga kayak gitu, naik sepeda gitu-gitu lah. Terus minta ke mall gitu. Nah, tadi udah lewat, kita nggak boleh sedih kelamaan. Sekarang kita balik ke yang happy-happynya lagi biar Eka moodnya bagus. Iya, ya kan? Saya juga bagus. Oh gitu ya, saya juga bagus. Oke. Kita buka Instagramnya Eka Anas. Biasa kita buka 5 postingan tercihui menurut Jadi Gini. Kita akan cek dari yang pertama. Wah, kocak juga nih. Ini Mochi, stop fingering by my bum hole. Emang lo hobinya fingering pantat kucing? Kok menakutkan? Kagak tahu tuh dia. Gue rekord atau begitu. Lagi kerja. Atau nengok, ngapain juga lo gitu. Kayak caper banget gitu. Tapi gue ada 2 kucing di rumah. Si Mochi nih Himalayan. Oh, Himalayan. Umurnya berapa sih Mochi? Umurnya baru 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Satu lagi Oscar. Persia gitu. Oscar udah tuan tuh, udah 5 tahun. 5 tahunan. Semua ekspresinya kayak cewek. Apa sih? Kayak ngerasa digangguin gitu, sebel banget. Lucu ya Mochi ya. Oke, tapi berarti lo lebih ke cat person daripada cat person. dog person atau human person. Oh, cat person ya? Iya. Oh, oke. Lanjut, postingan kedua. Nah, ternyata pecinta beginian nih, mainan-mainan Eka mahal-mahal juga. Diprotes nggak lo mainan beginian sama istri? Iya sih. Apalagi yang isi pertama, waduh, bisa perang dunia tuh. Kalau yang mahal-mahal tuh. Kalau sekarang? Okean, Oh, gitu. Cuma jangan lupa nabung gitu. Tetap jangan lupa nabung ya. Iya. Tapi emang lo hobinya koleksi beginian dari kapan, Kak? Wah, lagunya. Udah lagunya. Apa ya? Sebetulnya itu karena dulu kecil nggak mampu beli sih, gitu. Gue minta, ya nggak mampu lah, orang tua gue bukan tipe yang, kita bukan orang berada dulu lah gitu. Jadi nangis darah gue dulu kalau pengen minta mainan tuh nggak dibeliin gitu. Nah ini balas dendamnya sekarang udah punya duit, kerja baru. Terus gue pas kuliah mulai bisa nabung dikit-dikit, terus dapat duit sama waiting room gitu kan. Nah, baru tuh gue beli tuh mainan kecil-kecil. Spawn dulu yang gue pertama koleksi, McFarlane. Yang komik Spawn. Itu terus lama-lama ya udah makin banyak gitu. Padahal gue gak tahu tuh Spawn apaan sih. Apaan itu, Pak? Komik. Oh, komik. Iya. Oke. Nora ya, kagak tahu. Oke, lanjut. Foto ketiga. Nah. Kalau bisa dipisahin gitu sih? Bisa keren ya? kan? Teknologi. Nora padahal gue juga gak paham. Ini apa nih? Sumpah Eka, gue pikir lo cewek. Sumpah gue pikir ini istri lu lagi foto sama siapa ya? Ternyata ini Eka Anas. Gue dulu sering di hit sama gay loh tuh di Sydney. Lu cantik sih by the way. Gue agak. Dulu ada pokoknya dulu di tongkrongan gue mana anak kampus gue funky gay boy disebut. Anjay. Yang terminologi dulu Chinese boy cowok gitu ya, itu banyak dicari sama gay-gay Australia gitu. Gue sering banget di hit gitu di klub gitu, joget-joget tayang gitu. Oh ya, modusnya gimana biasa gitu-gitu nih? Iya, lo sama siapa datang gitu lah lu. Terus gue udah paling masuk dulu tuh. Terus bukan gue anti gay ya, sorry ya, cuma gue nggak ini aja. Ini lagi di tahun 2016 di kesana dulu ketemu sama Platon Theodoris. Dia sutradara klip sama sutradara iklan TVC besar lah dulu pada eranya awal 2000-an. Menurut gue dia orang yang berjasa ngerombak looks-nya TV dulu tuh dia nih. Semua band-band indie zaman dulu udah dihajarin dari Naif, Club 80s, Brandas juga termasuk, itu band-band gede Dewa gitu, semakin pada pakai jasanya dia sebagai director karena orangnya visinya ajaib banget asli, ajaib dan breakthrough, maksudnya dia selalu mikirin cara gimana gue nggak mau klip gue sama kayak yang klip-klip yang udah ada kayak gitu, iklan TV juga dituin, terus dia juga orang yang ngebantu gue waktu gue pertama tinggal di Australia. Jadi lucu banget ceritanya, gue datang ke Australia 99, dia baru kelar
program pertukaran pelajar di IKJ. Wah. Gitu, dia ngabisin 3 tahun di IKJ, baru balik ke Australia juga. Kita ketemu di pesta ulang tahun temen. Gue ngeliat nih orang siapa ya, kayak Chris Novoselic tuh, kayak basisnya Nirvana. Jangkung, gede, gondrong gitu kan. Terus akhirnya kita kenalan, nggak tahu bahasa Betawi anjing. Tinggal di mana lo katanya? Condet kali. Ya. Tinggal di mana lo di sini katanya? Loh, lancar banget bahasa ini lo. Gue kan IKJ dulu gini gitu kan. Gue lo kenal sini dong, anak rumah sakit gitu. Ya lah teman-teman gue semua dia bilang gitu. Lu ngapain sini? Gue kuliah di mana? Di Universitas New South Wales, bekas kampusnya dia. Dia omel-omelin gue. Lu ngapain kuliah di situ? Dia bilang gitu kan. Jauh-jauh di Jakarta ada kampus seni bagus kok, aduh gitu. Mahal-mahal lu ngapain di sini kan, kampus steril begitu. Dijerat-jerat lo kampusnya sama dia. Dia bilang, gila lo gitu, jadi seniman masuk situ gitu. Itu masuk ke rumah sakit dia bilang. Kayak gitu kan, steril banget gitu. Ngapain sih lo? Oh, tapi sejak itu dia jadi kayak mentor gua yang membantu gue untuk hidup di sana lah. Lo kalau nyari makanan murah di sini, lo kalau mau nyari supermarket murah di sini, gitu, minum kopi di sini, kayak gitu-gitulah. Steril tuh maksudnya nggak ada yang haram-haram beredar. Iya begitu, kayak gitu, kira-kira ini banget rapi banget, kayak gitu, kayak rumah sakit beneran, putih, terus kayak tertata semuanya, kayak gitu. Terus gara-gara dia ngomong kayak gitu, dia ngomong gitu, hancurin aja itu lo katanya, lo pilok-pilok ya katanya. Lo kan pergi aja kan, dia musik kayak gitu kamu sendiri. Bilang, bener juga ya, gue bilang, besoknya gue coret-coret ya. Lo gak kena tindakan vandalisme di kampus sendiri? Kan dipanggil security gue, karena ada kameranya, dipanggil lo ngapain, chat lagi katanya, udah chat lagi, anjing gue. Tapi gue pernah ngevandalin New South Wales University. Iya, gitu. Ambil dulu, kayak gitu. Oke. Foto selanjutnya. Nah, ini nih belakangnya gunung, biasanya manis nih momennya nih. Sama si Neng. Itu liburan terakhir kemarin. Oh. Bulan Juli sebelum gelombang kedua. Oh. Beruntung banget tuh bisa ke sana. Pertama kali gua ke ini Gunung Kintamani. Batur kan? Kintamani kok. Batur iya, bukan ini? Daerah Kintamani, gunungnya Batur belakangnya. Oke, iya. Ya baru pertama kali tuh di situ, gila baru ternyata ada puncak kayak di Bali. Ini nih yang gue cerita, tanah 1 aro 30 juta. Makanya ya lebih murah mungkin ya, karena ke atas lagi kan. Itu gue ternyuh banget sih, gila gue ngeliat Seminyak sepi kayak kota mati gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Bali cepat bangkit ya. Kayak gitu. Amin. Karena pasti sengsara banget sih, nggak ada income utama dari pariwisata ya gitu. Tapi kalau ngeliat lo sama pasangan gini gitu ya kan, lo sebagai anak Taurus, lo menggambarkan diri lo tuh cukup romantis nggak sih sama pasangan, Pak Eka? Wih, Taurus kalau udah satu aja, kayak gitu. Romantis mungkin nggak, Taurus nggak terkenal romantis ya, tapi devotionnya sedang. Terus kayak gitu. Lo punya lagu berdua nggak sama Nyonya? Sama si Neng, lagu berdua ada, kok gue lupa ya? Oh, Mayer Horton, yang album Man About Town. Itu satu album kita tuh, semuanya. Yang Breakfast in Bed kayak gitu. Make a breakfast Betul, in bed. itu album kita tuh. Bangun pagi-pagi cari sebelah. Astagfirullah. Jangan. Kok astagfirullah kan halal? Oh, itu belum halal masalahnya. Pantesan di istighfar. Oh, I see. Oke, yang terakhir. Nah, sepertinya ini resmi kalau gue bilang cantik, ini valid banget. Sumpah gue megang kenal ini siapa yang diposting. Ternyata Eka Anas pakai kostum. Tapi lu tuh selalu kostum minded banget, setiap manggung tuh ada aja yang lo pakai. Ini apa nih konsep kalau boleh tahu? Itu nyocokin itu Love Garage Festival kan? Oh, Love Garage. Tahun 2000. Yang di EX. Iya. Lu lagi tracks tuh ya? Iya. Tahun berapa sih itu lu? 12? 2012-an ya? 12 ya? Iya. Yang ada ini bukan sih? Iya. Yoi. Iya. Jadi wah, Love Garage nih mungkin kita membawa spirit cinta-cinta atau itu kayak nggak tahu kenapa kayak jadi bencong yuk. Ini sebenarnya satu band penampilan bencong kedua kita. Oh, sebelumnya? Gitu.
Sebelum pernah tahun 2006 sama Brandas dulu, kita demen banget sama ada band protopunk New York namanya New York Dolls. Oh. Jadi kalau dia image-nya emang kayak gitu, kayak cewek-cewek, cuma sangar gila mainnya gitu kan. rock and roll sangar gila. Dia sebut salah satu progenitor punk gitu. Mereka sama Iggy Pop gitu kan, The Stooges gitu. Terus seneng banget gue gitu. Terus gue racunin anak dan kayak gini, wah ayo gitu. Main di sini juga, udah gitu kan kita udah kenal sama si Brian Chase sama Nick Zinner gitu. Personel-personelnya. Kamu Karen enggak karena agak-agak itu ya, makanya vokalisnya agak-agak diva tuh. Diva. Tapi kalau duanya kita udah kenal gitu, terus kita pengen nyuri perhatiannya dia lah gitu. Terus pas udah kelar tuh bener pada wah pernah nonton di pinggir panggung gitu kan, bangga banget tuh gue tuh. Jaya nontonin gue ya. Gitu. Sebuah prestasi luar biasa. Itu di pada datang, wah cool guys, anjing apa itu kepikiran aja lo, ya gitu. Gitulah. Jadi tribute to New York Dolls. Tribute to New York Dolls. Tapi lagu-lagunya The Brandas kan yang lo bawain? Lagu Brandas. Lagu Brandas. Tapi oke, sekarang karena dari tadi udah banyak banget tentang pengalaman pribadi Eka, hari-harinya Eka, figurnya Eka yang dari dulu masih di Brandas dan kebentuk menjadi figur yang sekarang gitu. Gue belum terlalu banyak ngobrolin soal Brandalsnya sih Kak. Brandals ini bisa dibilang lo satu-satunya personel original yang tersisa gitu ya. Males gila gitu. Kok males sih lo the last man standing tapi lo bisa tetap membawa bendera Brandals sebesar ini sampai sekarang, harusnya lo bangga dong. Iya sih, cuma persepsi band rock ideal gue tuh yang personalnya nggak ganti-ganti lah gitu. Gue seneng banget kalau ya kita sebagai gitu. Kita sebagai fans kan seneng kalau bandnya kompak terus gitu, nggak ganti-ganti gitu. YouTube kan atau siapa lagi The Strokes sampai sekarang nggak, itu menurut gue itu luar biasa sih pasti, karena kita yang udah pernah ngeband pasti tahu gimana repotnya atau ribetnya ngejaga ego pertama. Itu ego battle banget di band tuh. Terus gimana cara menempatkan band di atas segalanya kayak gitu. Itu susah menurut gue. Jadi gue tahu banget kalau band yang masih kompak sama sekarang tuh mereka struggle-nya kayak gimana, gue ngerti kayak gitu. Jadi gue males sebenarnya kayak gue yang cuma jadi sorotannya terus cuma sendirian anggota aslinya gitu. Nggak mau sih gue sebenarnya jujur, tapi daripada Brandasnya bubar gitu. Dan gue 45 tahun. Brandas terbentuk 2001, 20 tahun yang lalu. Gue practically udah ngabisin setengah hidup gue di band ini gitu kan. Kalau sampai bubar sih tolol sih gue gitu kan, udah literally berdarah-darah buat ini band gitu. Jadi ya gimana lah, ya, lanjutin lah kayak gitu. Apa hal terbesar yang lo korbanin dalam hidup lo dalam perjalanan The Brandas sampai saat ini? Banyak ya, apa ya? Sebut satu yang paling gede yang lo korbanin. Kalau satu, apaan ya? Mungkin karir gue. Karena dalam artian gue kayak nggak, gue juga di setengah hidup gue di periklanan, iya kan, di agensi periklanan. Dan itu menurut gue karir gue nggak bagus-bagus banget. Walaupun sekarang kemarin terakhir di posisi kreatif direkturnya gitu, cuma nggak excel gitu, gue tahu gue nggak maksimal di sini, maksimal gue di band gitu. Jadi pada akhirnya ini mesti gue korbanin, which is 3 bulan terakhir ini gue jujur gue di layoff, dipecat sama kantor terakhir karena pandemi terus, tapi itu in a way a blessing in disguise. Karena ya akhirnya memantapkan gue untuk ya gue jadi entrepreneur aja deh, mencoba untuk ngerealisasin apa yang gue pengen bertahun-tahun belakangan. Gue lagi nulis buku, lagi bikin furniture produk ini, lagi bikin mobile apps, project solo kayak gitu. Kalau gue jadi pegawai terus gimana, kapan kelar ya? Jadi mungkin ini yang mesti gue korbanin nih, karir kerjanya kayak gitu. Udah lama pengen berhenti sebenarnya, dan kemarin juga jujur aja sebenarnya tawaran banyak gitu dari banyak institusi kantor lah gitu, interview segala macam, cuma pada akhirnya gue harus nolak karena pertama cuannya nggak sesuai, gajinya nggak sesuai, dan maksudnya gue
gue udah netepin kalau gue mesti kerja lagi jadi pegawai lagi gaji mesti gede gitu. Jadi pejabat. Mau ada jabat. Mau jawab gimana lu? Gabung partai gitu. Pejabat akta tanah. Ini, harus sesuai lah rewardnya gitu. Dan gue nggak mau gabung dengan perusahaan yang startup yang lagi baru mulai gitu, karena capeknya tuh udah nggak kebayang deh. Dan to be honest, periklanan di Indonesia lagi nyungsruk banget sekarang menurut gue, lagi ngedrop gitu ya. Terutama multinational agency itu lagi berantakan gitu. Karena kenapa? Lagi saking banyaknya sekarang kayak butik agency, startup yang muncul kecil-kecil, mau dibayar 2 kali lebih kecil dan kerja 2 kali lebih keras. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi ini perusahaan-perusahaan gede ini mesti bersaing sama mereka. Dan trennya kan sekarang bergerak ke digital. Semuanya berbicara tentang konten. Kalau ngomongin konten, yang dikonsumnya tuh sama ya kita gitu kan, rakyat Indonesia. Lo harus berkomunikasi dengan cara lokal, insight-nya gitu. Dan lo ya yang multi agency sekarang yang ada, mereka dipenuhin sama expat who knows nothing about our local market. Wisdom. Iya, wisdomnya, bahasanya, kok linggonya segala macam, dan nggak tahu kebiasaan-kebiasaannya gitu. Hancur lah mereka mau ngomong apa lo coba. Kayak gitu. Sekarang kan, sedangkan kalau mau ngomongin lo kalau mau juara di dalam landscape digital marketing, siapapun yang dekat ke konsumennya dia juaranya. Bakal menang. Kayak gitu. Caranya gimana? Ya lu harus hyper lokal ngomongnya kayak gitu kan. Dan makanya banyak agensi kecil ini yang banyak dipilih sama brand-brandnya karena mereka ya dianggap lu ngerti. Dekat banget sama grassroots gitu ya. Iya, sama konsumennya ternyata terutama gitu. Nah, kalau kita ngomong konsumen Indonesia, lu bayangin sendiri tuh berapa lapis beragamnya kita nggak usah ngomongin antar kota. Jakarta Timur sama Jakarta Barat aja udah beda. Iya, beda. Ininya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan aja udah beda behaviornya. Benar. Lu datang ke gig yang kemarin gue sama Ikif baru ngomongin, datang ke gig yang ada di Jakarta Barat sama yang ada di Jakarta Selatan tuh beda banget. Benar. Yang nonton. Lu tuh nggak kemarin tuh ada 5 gig ya, dalam sehari. Kemarin. Iya. Di Lobin, di Twin House, lu. Oase. Siapa lagi tuh? Iya, di Starcom, buset, pokoknya banyak deh. Ya, in a way bersyukur juga ya. Alhamdulillah ya. Tapi lo bilang tadi, tiap gig punya karakter dan crowd sendiri. Beda gitu. banget. Jadi kayak gitu sih, makanya gue untuk mikir-mikir 2 kali kalau harus balik lagi ke industri iklan. Oke. Gitu. Balik lagi Kak ke urusan fokus di Brandals ini. Walaupun lo sebel dengan image itu bahwa lo the last man standing, tapi memang itu faktanya gitu. Gonta-ganti personel yang keluar karena memang lebih mengutamakan urusan kerjaan, atau mungkin terakhir kemarin personil lo 2020 ketika lo lagi ngegarap album, Tony cabut gitu ya di tengah-tengah momen itu. Bagaimana lo cope with this kind of situation? Akhirnya lo ditinggalin lagi di momen yang justru sebetulnya harusnya lagi jalan-jalannya gitu. Iya, ya regardless harus tetap bergerak sih. Kita waktu itu meeting lah ya, meeting rembukan sama anak, gimana nih? Kayak gini, ya untungnya anak-anak yang lain kayak, ya gila lo mau, maksud kok lo mesti ditanyain sih, ya jalan lah gitu. Udah mau ngecerot gini album gitu kan, masa mesti terhenti karena satu person keluar kayak gitu. Ya udahlah jalan terus gitu. Plus kita juga ada manajer baru, si Boris namanya, memperkuat kita, dibantu oleh teman-teman manajemen yang lain kayak gitu kan. Yang untungnya lebih setia justru menurut gue ada. Gue mesti terima kasih sama sahabat gue, Ade Branuza namanya, yang ada di manajemen Branda. Dia orang dari out of all the personnel di band, dia yang paling percaya sama band kita. Kalau menurut gue, dia yang masih berdiri sampai sekarang ngebelain The Brandas gitu. Siapa namanya? Ade Branuza namanya. Ade Branuza. Shout out to Ade Branuza, tepuk tangan. Iya, karena dia kalau nggak ada dia Brandas bubar udah lama tuh pasti. Jadi ya itu akhirnya kita regardless jalan terus lah kayak gitu. Mungkin nanti akan kita ganti Tony-nya nanti, tapi belum kepikiran. Sekarang sih berempat aja dulu jalan kayak gitu. Tony lanjut sama The Motive. Tony balik lagi sama The Motive. Band sebelum Brandals yang Brandals. semuanya dari situ, tapi lu ditinggalin di Brandals. Iya. Tandanya berarti ada friksi yang terjadi. Nah, gue demen.
Kenapa Kak? Kenapa lo ditinggalkan di Brandaus, mereka bikin balik ke band sebelum Brandaus itu? Yang tadi Nah, itu juga bingung tuh, kenapa baru sekarang sih? Gue malah yang gue pertanyakan, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu aja? Selagi masih ada Ruli, bahkan lebih pecah lagi kan, kayak gitu. Karena gue yakin kalau Ruli masih ada sekarang, dia pasti balik lagi ke band itu. Akan ikut lah gabung gitu. Itu teman-temannya dia. Brandas itu bandnya mereka sebenarnya. Gue masuk dan ganti nama jadi Brandas gitu. Gue berubah konsepnya segala macem gitu. Tapi ya mereka kembali ke asalnya gitu. Dan ya menurut gue ya udah sah-sah aja mereka kembali ke, gue basically kan outsider waktu itu masuk ke lingkungan mereka gitu. Organically, naturally ya emang supposed to happen mungkin kalau barengan mereka gitu. Cuma yang gue ini kenapa baru sekarang sih gitu, kenapa nggak dari kemarin gitu kan. Dan tahunnya juga maksud gue menyesali sih kepergian, tapi ya udah dia mungkin ada beberapa hal yang udah nggak bisa tertampung lagi di aspirasinya di band, dan akhirnya keluar, dan juga mungkin dengan kondisi gitu jadi marketing value juga kali ya kita. Jadi konten ya. Soal ada rival gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau gue sih nganggap itu anak-anak adik-adik gue, karena basically itu mereka tuh temennya adik-adik gue. Kayak gitu, masih gue anggap teman, masih gue saudara, nggak tahu kalau mereka yang anggap gue saudara apa enggak ya, kayak gitu. Pernah lo tanya langsung nggak atau ketemu nggak abis Tony cabut, lo momen ketemu sama mereka, ada apa sih sebetulnya, kenapa sih gitu? Belum ketemu. Gue mesti hati-hati nih, karena gue belum ketemu sama mereka, dan gue boleh bilang Tony itu cabut not in a good term, kayak gitu. Dia marah, dia kecewa. Makanya impact-nya di beberapa channel YouTube yang udah lo bisa lihat interviewnya The Motive, dia kesana agresif dan emosional. Gue ngerti itu, dan gue nggak punya ill will atau mau ngebalas, mungkin nggak. Ya gue sih ngerti aja lu lagi sakit hati, ya udah kayak gitu. At some point menurut gue kalau bisa sih ya santai aja lo dulu ke teman-teman juga gitu kan. Kayak gitu, mereka udah anggap ada sendiri, keluarga sendiri kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ntar bisa ini lah ya, bisa manggung bareng kali, gue nggak tahu kalau mereka mau gitu. Ya sebetulnya lo nya santai banget aja, tinggal menunggu mereka untuk lo santai juga nggak gitu? Santai lah, karena gue suka musiknya malah. Nggak tahu kalau udah denger ya. Suka lo band lo juga dulu. Nggak sih motifnya maksudnya. Yang baru ini nih. Baru ini. Iya, mereka ngeadaptasi punk era 70-an, Buzzcocks gitu ya. Undertones yang punk tapi pop dan harmonius gitu, Steve Little Fingers gitu-gitu deh. Dan berhasil menurut gue disajikannya keren. Mereka pakai seragam sekarang untuk menunjukkan ke uniformity-nya, dalam artian mereka nggak ada yang menonjol kayak gitu. Mungkin ngelihat kok dulu Brandas gue yang disorot, jadi mereka pengen kita sama-sama nih as a front kayak gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi sebagai band gue suka. Lo kalau lihat di Instagram gue like-likein kok kayak gitu. Tapi gimana mereka sama gue belum tahu. Konten Brandas di like balik nggak sama mereka? Nggak tahu gue. Kan notifnya masuk. Gila, kompor banget sih gue. Nggak like itu nggak apa-apa, gue nggak salah. Itu ya kembali ke mereka aja lah. Oke, semoga akan ada momennya lo bakal ngobrol balik lagi, karena kan musik itu bahasa universal ya. Menyampaikan bahasa cinta lewat melodi gitu. Masa mau ada friksi sih, bekas band lama gitu. Betul. Ya sih? Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke. Nah, sekarang kan akhirnya Brandas lanjut dengan produktivitasnya. Oke, kita masih ada di tengah pandemi ya, Kak. Tapi lo produksi ini, bikin itu, bahkan sekarang lo lagi ngerjain project solo. Masker. Iya, masker. Gue pernah dikirimin merch-nya Brandas. Dia nyanyi, capek, cakep nih kan. Cakep ya? Gue hari ini udah cukup seperti representatif Eka Anas kalau di panggung nggak? Lebih kayak debt collector sih.
Nggak, kalau mata lang nyatetin plat nomor. Gue pakai merch-nya Brandas loh. Iya dong. Udah habis nih soal nih. Iya udah nggak ada ya. Gue suka banget kalau ini punya Ikip Gumbat. Oke, nah sekarang gitu ya di tengah semua kesibukan yang lagi lo jalanin sampai karir lo terkorbankan, lo fokus sama musik, bahkan lo lagi bikin autobiografi lo sendiri. Iya, lagi nulis. Udah lama tuh itu juga. Udah kontekan sama salah satu publisher, terus nawarin gue gitu kan, mau nggak gitu? Oh mau banget gue bilang. Tapi gue bakal bentar nih, gue bilang lama, gue bilang 2-3 tahun kali, nggak apa-apa mas kita tungguin, dia bilang gitu. Cuma dicicil ya, dia bilang gitu. Jadi gue ngirimin per draft ke mereka gitu. Udah berapa persen progresnya? Wah baru 40% paling dong. Gitu, lama banget. Lama dari 18 sorry. Ditawarin nih, lebarnya 3 tahun, hampir belum kelar. Gitu. Tapi mereka masih setia menunggu? Masih alhamdulillah, gitu masih ditungguin gitu. Iyalah, Buru. Kanas. Iya, apa sih? Agak bang, dia juga publisher kecil dari Bandung gitulah, kayak gitu. Itu sambil jalan. Terus solo album lo sekarang agak menyimpang juga nih, gue denger mainnya Motown bahkan. Iya. Yang gampang aja sebenarnya. Tapi gue lagi fascinated sama gimana mereka nulis lagu sih. Berry Gordy itu dan juga tim penulis lagu itu jenius menurut gue. Maksudnya lu bayangin aja kayak simplicity 3 chord sama mereka diputar-putar doang tapi bisa jadi abadi gitu loh. Indah itu. Gue sih lagi ngedissect, meneliti anjing lo dari first cuma ke chorus, first lagi terus cuma dikasih 1 chord, 1 tambahan gitu diputar lagi. Enak cuma gimana mereka yang namanya Motown tuh kan ritmenya ya, yang drama sama bass terutama, yang bikin kita goyang langsung gitu dengerin gitu. Itu sih gue nggak gitu banget, dan melodi di atas ya terutama. Kita ngomongin black music itu udah talentnya udah angkat tangan sih gue. Bisa keluar melodinya kayak begini, Aretha Franklin, Marvin Gaye, kayak begitu. Jadi gue lagi pelajarin itu banget sih, dan pengen di-apply ke solo album ini gitu. Full akan konsepnya Motownan? Enggak juga sih, tapi lagu pertama nanti, udah 2 lagu lagi direkam sekarang. Itu bernuansa itu, Motown. Terus gue juga terinspirasi sama anak-anak Mods Jakarta. Anak-anak Vespa-Vespaan. Iya, anak-anak Wonder Soul tuh. Mereka kalau lagi pesta kan motorin 7-inch Motown lama kan. Terus waktu itu gue datang ke pestanya, dia kan pada joget Northern Soul tuh. Gue kaget sih. Bukan bukan gitu ya? Dia joget, dia pakai celana gombrong karena iya, Northern Soul kan kakinya yang kayak begitu-begitu. Terus sebelum ini nebarin ini loh apa ya? Bedak. Hah? Jadi dia tuh jogetnya, lu bisa lihat di YouTube. Biar kakinya licin gitu. Iya, begitu-begitu. Terus yang nendang gitu. Ya pokoknya joget Northern Soul. Gue bilang, anjing keren si Paul, gila nih gue bilang. Sampai bukan dijiplak ya, diadaptasi ke sini gitu. Tapi yang gue dengerin, lagunya dari ujung ke ujung lagu barat semua. Ya emang ininya tradisinya mod sih gitu, Motown, Stax gitu-gitu kan, R&B soul. Tapi gue mungkin belum ada nih yang di Indonesia kayak begini, kayak gitu. Makanya mungkin ini window-nya gue nih untuk masuk ke situ. Dan emang gue suka gitu, emang suka dari dulu. Tapi gitu. Proses kreatif lo nge-create satu lagu tuh gimana sih, Kak? Apalagi khusus untuk album lo yang sekarang ya, yang solo. Gue jujur gue nggak bisa instrumen. Oh ya? Kagak bisa main gitar gue. Bass aja di Ziggy Zagat tuh diajarin sama gitar gue dulu. Coba lu pencet ini sama ini sama ini. Oke, saya kayak gue kalau main bass. Kalau ditanya, yang mana? Gue nggak ngerti. Kagak ngerti gue begitu. Jadi lu ngapalin lagu ditunjukin. Ngapalin. Ini bentuknya di sini, ini tangannya di sini. Iya. Kayak gitu. Ya feeling aja ya kayak kalau gitu kayak gitu ya gitu. Tapi gue ada melodi di kepala dan gue humming-hummingnya di handphone. Ntar gue kasih ke si gitaris gue, si Yosa nih sekarang yang ini. Atau si APM, gitaris yang bantu gue di Brandas si PM. Kayak gini yang gimana gitarnya, cari dah tuh gitu. Tadi ini oke, siap. Coba, tapi instrumen gitar deh, at least lo bisa mainin apa gitu? Iya, 3 chord kalau bisa, Nong. Oh, bisa. Gitu. Coba. Kita cek. Anjing. Kita cek sini. Gue nggak bisa lagu loh. Gue mau challenge ya.
challenge Anjing doang. Tai. Gue mau challenge Eka Anas untuk main gitar, bikin satu lagu short aja tentang apalah gitu. Misalnya tapi yang nuansanya mau tahu nih, coba. Si anjing gitu. Coba dong. Gue ya jambu kelutuk. Coba kelutuk. Ini. Apa tuh? Jambu Oh iya. Ntar ya saya dulu. Ya. Iya. Tuh kan. Coba. Sedap. Oke. Sedap. Aduh, nyanyi apa dong? Bebas, liriknya bebas. Ini. Kita ciptakan lagu di episode kali ini bareng sama Eka Anas yang bisa mungkin jadi ide di album baru lo, anjay. Anjing. Temanya misalnya Tokai. Tokai boleh. Tokai. Tadi malam makan nasi sama sayur, keluarnya pagi ini tokainya keras. Tokainya keras. Agak bilang gue dong. Tapi itu menjadi sebuah karya loh, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Kak, gue tuh suka banget lagu 24 lagu Luna. Oh iya. Bukan gue yang nulis ya. Bukan lo yang nulis ya. Itu siapa Liriknya yang, iya. itu siapa yang bikin? Itu rame-rame. Tapi dulu awalnya itu ada lagu judulnya Sleepwalking. Sleepwalking? Iya, itu lagu Hawaii lama, tradisional bukan ya. Yang bikin Santo and Johnny namanya. Dia gitaris berdua. Terus gitar Hawaii gitu lah. Gitu, tau gak sih lo? Iya, itu ini banget deh lagunya, abadi banget gitu. Si Bayu, gitaris gue dulu lagi demen suka lagu itu. Terus gue bilang, lo coba deh chordnya lo tuker-tuker. Kan chord lagu tuh kayak puzzle ya, kayak gitu, 3 chord gini. Cuma lo pindahin gitu. Gue nyolong lagu itu, teknik itu dari Brian Eno. Siapa itu? Brian Eno itu produser, dia dulu personil Roxy Music. Terus dia berubah jadi lebih aktif jadi produser. Dia nge-produce David Bowie, dia nge-produce Talking Heads gitu. Anyway, dia musisi pintar menurut gua karena dia paling males tuh nyipta lagu. Gue mendingan nyipta lagu yang gue denger lagu yang gue demen, chordnya apa, tinggal gue tuker-tuker aja kayak gitu. Terus dia ada namanya oblique strategi. Dia buka kartu. Setiap keputusannya di studio tuh pakai itu kartu. Jadi dikocok. Kayak tarot, cuma ini ngomongnya berarti kita mesti ngikutin yang ini. Gitu. Kayak gitu. Makanya aneh-aneh, album-album yang dibikin tuh aneh-aneh. YouTube dia sempat di rumah dia. Terus dia kayak gitu, chord lagu ini apa, terus dipakai tuh itu kartu diatur tuh. Oh berarti ini pindah sini nih. Gue bilang sama si Bayu, lo coba deh rubah gini. Kayak gini ya, gini. Ah ini enak nih. Jadilah itu lagu Luna. gitu. Gue tinggal nyanyi aja udah kalau udah. Dikit dong. Kagak bisa. Nggak bisa. Lo bisa nggak, Kif? Gue nggak bisa gitu dah. Ayo udah, nih jauhin dulu dah. Gue todong mulu ntar. Dari apa sih itu kuncinya? Lagu lu dah. Nggak ngerti gue. Berkali-kali kau buat tidurku tak nyenyak. Itu kan? Iya. Iya benar. Coba Ikif mainkan. Lanjut yang udah. Tapi nggak apa-apa, bermusik itu nggak terbatas sama instrumen yang lo mainin, tapi theater of mind musical lo yang ada di dalam sini itu yang mahal dari seorang Eka Anas. Iya, konsepnya kan, idenya itu yang gitu. mahal. Oke, Eka, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini, apa sih yang belum sempat lo lakukan, yang pengen banget lo eksekusi tapi belum juga bisa terlaksana? Terjun payung. Anjay, kenapa? Pengen banget tuh gue. Oh iya. Lo apa kalau itu paragliding ya? Paragliding, asik tuh. Gue sama gue terjun payung. Terjun payung, terus pengen punya album solo sih gue. Album solo. Kan lagi progres. Buku juga salah satu ini gue, karena gue cinta menulis juga. Cinta mendokumentasikan gue sebenarnya, bukan menulis ini. Gue punya diary, percaya apa enggak, tapi sekarang udah enggak sih, dulu waktu kuliah gitu. Oh ya, dear diary gitu anaknya. Itu
kocak loh, itu kayak ngebuka time travel. Lo kalau baca, oh iya gue pernah begini-begini dulu ya, kayak gitu. Kocak lagi. Lo masih nyimpen semuanya? Masih gue. Dulu. Lo modelan yang setiap hari atau kalau lagi inget aja nulis? Kalau inget aja. Terus sekarang kan lebih canggih ya, langsung ke handphone gitu biasanya. Masih suka curhat Voice tapi di note, handphone? kayak gitu, ya. Terus ntar disimpan lah, di save gitu. Ya dari situ nanti bisa bermuara ke si buku itu kan. Jadi nulis buku, gue pengen banget punya brand clothing, gue suka fashion, sedap. Iya dong, lihat gue tadi pas dia datang kayak Eka lo keren banget sih. Cananya marun, bajunya marun. Mungkin kalau orang yang pakai nggak akan sekeren Eka yang pakai. Jujur ya kan guys, tuh kan. Gue terinspirasi sama kultur mods tadi. Mereka menurut gue mods sama punk sih. Gue kalau ini punk banget sih di saat itu ya. Dan menurut gue terminologi punk tuh nggak cuma kayak Joy Kulit dan gaul. Punk itu menurut gue ke individualisme sama independen. Mindset ya, lebih ke mindset. Ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Gue beruntung banget digedein bertemu dengan subkultur dan ideologi punk di saat yang tepat, umur 16 waktu itu. Kelas 2 SMA, 1 SMA. Dan gue nanti kalau punya anak akan gue ajarin punk rock. Kayak gitu. Karena penting menurut gue. Orang udah kena ideologi, kenal sama kultur punk rock, berubah hidupnya. Kayak gitu. Dia pasti nggak ada tuh yang namanya obstacle, jalan buntu, nggak ada di dalam kamusnya. Gue akan nyari cara lain gitu. Karena basically itu buat mereka. Gue nggak kena keterbatasan, gue nggak dapet studio mahal, ya studio yang ada aja. Iya benar. Gue nggak bisa main gitar ya so what. Gue punya melodi, punya kata-kata, gue punya konsep begitu. Jadi gue digedein sama kultur itu. Terus berjalan lagi mods, karena setelah gue pelajarin kultur punk rock, sebelumnya mereka ada gerakan mods modernis di Inggris, di mana itu lebih militan lagi. Itu lahir dari generasi anak-anak kelas pekerja Inggris yang nggak punya modal buat pengen tampil gaya, tapi gue pengen tetap ini. Fashion. Akhirnya gue beli thrifting clothes, baju-baju bekas, baju bekas, terus tapi yang nutupin rapi. Jaket-jaket panjang yang gitu-gitu. Itu parkanya dibeli dari dulu di apa namanya toko pasar-pasar loak Inggris tuh banyak jual jaket-jaket bekas ini apa, jaket pilot militer, pilot RAF, Royal Air Force-nya Inggris tuh dulu karena habis perang dijojolin sama pilotnya, sama ininya juga sama militernya gitu. Harganya murah banget. Dan mereka kan naik Vespa, naik skuter, kendaraan yang paling murah waktu itu dulu. Mungkin kalau di sini kayak matic-matikan di Jakarta gitu ya. Cepet gitu kan. Iya. Jadi beli sama mereka buat transport. Dan mereka nggak mau bajunya kotor, akhirnya pakailah si parka itu yang jadi ngebentuk identitas mereka. Tapi yang ngebentuk gue tuh itu gimana dari keterbatasan lo, tapi lo tetap bisa excel, bisa tetap maksimal, tampil, sedap kayak gitu. Jadi jangan pernah mentok sama keterbatasan, karena di situ lo bisa mencari apapun yang lebih luas lagi gitu. Itu idealisme punk yang sebenarnya. Menurut gue punk rock itu ya nggak cuma kulitnya doang, baju begini terus. Nggak cuma oi doang gitu. Iya. Ya kan? Tapi ya itu tadi independensi sama individualisme menurut gue. Gitu. Punk rock never die. Tepuk tangan dulu buat Eka Anas. Eka, terima kasih banyak udah main ke Jadi Gini. Sama-sama. Panjang sekali obrolan kita. Kalau dulu gue konsultasi per jam gopek loh. Iya, gopek. Kita dapat banyak ilmu hidup dari Eka Anas. Eka, thank you banget, sukses buat semua project-project yang lagi lo kerjain. Amin. Thank you, Anung. Doa-doa baik yang udah kita aminin bersama untuk semua goals yang akan lo capai, semoga segera tergapai. Amin. Tanpa obstacle apapun itu. Ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Terima kasih, Jadi Gini juga tim-timnya. Dan itu dia tadi obrolan gue bareng sama Eka Anas. Semoga kalian yang nonton bisa mendapatkan banyak ilmu, dan tadi punk rock is not only about oi ataupun rambut-rambut mohawk and everything, but it's about idealism. Ketika lo mentok sama sesuatu, cari kanan kiri kesempatan lainnya, karena ketika lo pengen mencapai sesuatu sebegitu pengennya, pasti lo akan bisa gapai whatever happens, apapun caranya. So, Aziza Hanum mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si manis. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.